Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Langsung saja gitu ya, karena ini sudah jam 10 lewat gitu. Jadi langsung saja saya akan berikan waktu kepada Coach Anton gitu kan. Siapa Coach Anton itu? Coach Anton itu adalah social innovator yang sudah berkecimpung di dunia agile, design sprint, design thinking, scrum gitu ya, dan lain-lain. Itu selama 18 tahun ya Coach ya. Gitu kan. Itu selama 18 tahun. Masya Allah. Dan termasuk beliau adalah coach kami di Human Initiative atau di Lembaga Kemanusiaan Human Initiative. Gitu. Itu kira-kira seperti itu. Nanti akan lebih detail gitu. Tadi saya hanya sebatas prolog dan juga itu tahapan-tahapannya gitu. Nanti akan lebih detail gitu. Insya Allah nanti akan dijelaskan sama Coach Anton. Gitu. Kepada Coach Anton, silakan Coach. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan juga atas kesempatan silaturahim yang bisa kita dapatkan pada hari ini. Ada 26 orang yang saya lihat di window Zoom saya sekarang, termasuk kita bertiga ya, termasuk Pak Rian, termasuk Pak Mumu dan juga saya sendiri begitu. Jadi alhamdulillah dengan kapasitas seperti ini sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita ini bareng nantinya ya, bisa kita explore barengan gitu ya tentang desain sprint. Jadi topik kita pada pagi hari ini kan tentang desain sprint ya. Tadi mohon maaf saya baru bisa bergabung memang jam 10 karena ada kegiatan di Innovation Center lebih halal jam 9 sampai jam 10 gitu. Namun tentunya tidak mengurangi kualitas kesempatan meeting online pada pagi hari ini. Insya Allah tadi materi yang telah disampaikan oleh Pak Mukhoir, Pak Mumu, Kang Mumu sudah insya Allah sudah memberikan gambaran jelas buat teman-teman gitu ya. Kalau belum jelas insya Allah nanti kita bisa diskusi, nggak apa-apa. Jadi formatnya ini kita diskusi aja ya. Jadi formatnya diskusi. Ya kita mengalir aja kok, gitu. Kita mengalir aja. Mengalir seperti itu. Sebetulnya materinya banyak ini cuman memang nggak memungkinkan untuk kita sharing dalam waktu 3 jam atau 2 jam. Hari ini lebih ke arah mengenalkan bagaimana sih sebetulnya kita bisa bekerja di dalam situasi yang pandemi atau social distancing. Sebenarnya seperti itu yang Ini saya mendingan share screen atau mendingan kayak gini aja tapi digedein windownya di masing-masing. Kira-kira bagusnya gimana? Share screen aja gitu biar nanti saya share screen biar gede ya. Oke, baik. Ya, kalau gitu saya stop video, saya ganti share screen kalau gitu. Sebentar. Share screen di sini aja. Oke. Saya stop video ya. Oke, teman-teman. Hari ini kita sedikit berkenalan dengan yang namanya desain sprint begitu ya. Sebetulnya desain sprint ini adalah satu cara gitu yang bisa kita lakukan kalau kita dalam situasi yang perubahannya itu cepat kayak gitu. Sebetulnya yang cocok desain sprint itu ketika kita kondisinya semi normal lah gitu ya. Kalau sekarang kan sudah agak-agak new normal ya. Kemarin 1-2 bulan yang lalu atau sekarang kita mungkin masih dalam situasi yang sedikit abnormal gitu ya, nggak ngerti atau unpredictable banget gitu ya, sehingga sebetulnya desain sprint itu nanti cocoknya ketika sudah mulai agak-agak normal lah gitu ya. Artinya agak-agak normal, nggak ada situasi chaosnya gitu ya. Kalau ada dalam situasi chaos, sebaiknya langkah yang kita lakukan adalah bertindak lebih dulu, kayak gitu. Bukan kayak desain sprint. Pokoknya bertindak lebih dulu, diukur kemudian nanti. Bertindak, diukur seperti itu kalau kondisinya chaos. Tapi kalau kondisinya udah mulai seperti yang kita sebelum masa pandemi, sebelum masa social distancing, sebelum masa adaptasi kebiasaan baru,
itu kita bisa dengan situasi yang cukup ideal kita menggunakan namanya desain sprint kayak gitu. Nah, desain sprint ini sebetulnya apa sih? Saya dan teman-teman sebagai orang yang basisnya memang memang bekerja di dalam pengolahan informasi begitu. Desain sprint ini sudah sering kita lakukan sebetulnya di dalam ya kurang lebih di masa 5 tahun ke belakang lah dia mulai mulai banyak dipakai gitu. Nah, dipakainya gimana? Jadi sebetulnya desain sprint ini adalah metodologi yang kita perlukan jika kita ingin memvalidasi ide kita. Kira-kira gitu. Kalau kita mau ngevalidate, kalau kita mau ngecek idenya kita nanti bakal bisa diterapkan jadi suatu produk nggak ya gitu ya. Daripada kita coba-coba, daripada kita ngarang-ngarang sendiri, kemudian nanti ketika produknya jadi nggak ada yang mau pakai atau susah dipakainya, akan lebih baik jika diawali sebelum kita mengerjakan suatu produk, jika sebelum kita mengeksekusi suatu produk, jika kita sebelum mengerjakan suatu program yang sifatnya program untuk masyarakat begitu misalnya, kita coba dulu, kita tes dulu dengan satu metodologi yang sudah baku. Artinya baku itu bukan SOP-nya ya. Baku itu adalah bagaimana cara kita mengelola inovasinya gitu ya. Kayak desain sprint ini kalau bisa dibayangkan kayak ayakan gitulah, kayak ayakan ininya, ayakan tepung nggak seperti itu. Jadi dia bagusnya adalah gitu ya bisa mengayak ide-ide kita, proses kita untuk memulai suatu pembangunan produk dengan filtering yang sudah terbukti di banyak tim, tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga, dan memang ini asalnya karena dari Amerika Serikat begitu ya. Jadi memang tim inovasi. Kenapa dari Amerika Serikat ya? Karena memang inovasi itu sekarang banyak dimunculkan di daerah sana, di daerah Amerika Serikat begitu. Jadi sebetulnya dia tadi dijelaskan sama Pak Mumu ya, sama Kang Mumu, dia adalah proses yang sifatnya 5 phase gitu ya. Jadi artinya ada 5 tahap. Ada 5 tahap proses yang dipakai untuk apa? Ya, untuk mendesain tadi yang seperti saya sampaikan. Untuk mendesain, kemudian untuk memprototype, sama prototipenya itu divalidate gitu ya. Jadi kata kuncinya ada 3 ya kawan-kawan sekalian ya. Jadi yang pertama dia dipakai untuk ngedesain. Terus setelah ngedesain, ngeprototype. Setelah prototype adalah ngevalidate. Jadi nanti kata kunci yang 3 ini, 3-tiganya harus ada outputnya. 3-tiganya harus ada bentuk keluarannya, gitu ya. Yang desain itu keluarannya apa, yang prototype itu keluarannya apa, yang validate itu keluarannya apa, itu 3-tiganya ada prototype, ada keluarannya. Seperti itu dalam desain sprint ini, kayak gitu. Nah, desain sprint ini bagusnya apa sih? Sebagai quote-unquote, dalam tanda petik sebagai ayakan tadi itu, ayakan inovasi kita, ayakan ide kita. Bagusnya adalah dia itu human centered design. Artinya dia berbasis kepada orang. Itu desain sprint itu. Kerennya itu adalah dia itu ketika melakukan proses desain, prototype, validate, itu adalah selalu basisnya adalah orang. Kayak gitu. Basisnya orang itu maksudnya apa sih? Maksudnya adalah customer-nya. Itu teman-teman ya, kata kunci berikutnya ya. Tadi ada kata kunci level pertama, desain, prototype, sama validate. Kata kunci level kedua adalah customer-nya. Gitu. Jadi customer ini yang dipentingkan dalam desain sprint ini. Kayak gitu. Jadi bagaimana kita melibatkan customer, artinya real customer, customer nyata, yang memang benar-benar dia menggunakan suatu jasa, suatu service, suatu produk begitu, dipakai untuk apa? Bagaimana kita bisa secara konstan, secara terus-menerus melakukan improvement, melakukan peningkatan terhadap produk yang mau kita buat. Seperti itu. Jadi itu fungsinya. Jadi desain sprint itu fungsinya adalah untuk ngedesain, ngeprototype, sama ngevalidasi. Gitu. Jadi mendesain, prototype itu meniru berarti ya. Mendesain, meniru dalam skala kecil, sama memvalidasi. 3 itu fungsinya desain sprint itu sebetulnya. Kalau kita satu tim, satu komunitas yang berhadapan dengan yang namanya customer, kalau kita punya customer, nah cocok udah desain sprint pakai itu.
Kata kuncinya itu ya, ada customer-nya ya. Tapi kalau kita nggak peduli dengan customer kita, ya nggak cocok. Kalau kita nggak peduli sama apa yang ini sama customer kita, nggak terlalu matching desain sprint kayak gitu. Jadi itu. Jadi intinya itu, intinya apa namanya, di situ ada tiga kata kunci gitu ya, tiga kata kunci yang perlu kita ini. Jadi yang desain ini, yang desain, lalu yang prototype, yang ini, yang kedua, yang tentang desain, tentang prototype, kemudian tentang validate. Ini kata kuncinya. Kemudian apa namanya, ya, yang kata kunci berikutnya dalam desain sprint itu yang teman-teman perlu apa namanya, pahami adalah dia basisnya adalah customer gitu. Jadi basisnya dia adalah ini, selain desain prototype dan validate, dia adalah customer gitu. Nah, kemudian sekarang hal kedua yang tentang ini, tentang desain sprint. Sekarang kan lagi masa pandemi nih, dan kayaknya berlangsungnya nggak cuma 3 bulan, 6 bulan gitu kan. Pasti apa namanya, berlangsungnya akan lebih dari itu kalau lihat kondisi new normal yang sekarang berlaku begitu ya. New normalnya berlaku, tapi grafik peningkatan jumlah apa namanya, penderita masih naik begitu ya. Sehingga akan ada baiknya jika kita melakukan pekerjaan secara remote gitu ya. Nah, ini sekarang kenapa kok remote gitu ya. Jadi memang ini presentasi ini sebetulnya sebelum pandemi ini udah ada ini. Kenapa kok remote? Jadi remote itu bukan pilihan. Remote itu memang sekarang sudah kenyataan gitu ya. Udah apa namanya? Udah kenyataan yang sekarang kita ini kan udah kita alami gitu ya. Seperti itu kira-kira modelnya sekarang apa namanya? Kita sekarang udah mengalami kondisi remote gitu. Nah, karena dia adalah kenyataan dari organisasi kita yang sekarang kita hadapi, baik berupa komunitas, baik berupa perkumpulan orang, maupun tim yang sifatnya cair, tim yang sifatnya informal kayak gitu. Itu semuanya ada realitas gitu, kenyataan kita gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita jarang pakai Zoom gitu ya. Tapi sekarang akhirnya hampir semua orang pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai Cisco WebEx, pakai Microsoft Teams, pakai Skype, pakai apalagi, aduh ada banyak lah, pakai GoToWebinar, aduh banyak banget gitu. Jadi valid gitu ya. Artinya apa? Artinya sebetulnya orang itu bisa juga kok beradaptasi gitu sebetulnya dengan kondisi online itu. Mau nggak mau ya kayak sekarang ya, kayak gitu. Nah, kondisi remote itu adalah kondisi yang sebetulnya bisa membuat kita momentum kreatif kita itu tetap jalan sebetulnya yang ini. Jadi kreatif momentum kita bisa tetap jalan dengan adanya kita kondisi remote gitu ya. Kayak sekarang lah gitu ya. Saya nggak bisa berhenti untuk sharing ke teman-teman dengan adanya kreatif momentum kayak gini. Tetap bisa ngobrol-ngobrol kayak gini walaupun kita berpisah jarak gitu ya. Walaupun kita ada di tempat yang berbeda gitu ya. Nanti kita coba praktek kalau memungkinkan gitu ya. Mungkin dari Kang Mumu sama Pak Rian mungkin bisa ini ya diperiksa di chat gitu ya. Teman-teman apa semua pakai PC atau laptop atau ada yang pakai ini, ada yang pakai dari 23, 24 ini apakah semuanya pakai laptop atau pakai handphone gitu ya. Kalau ada yang pakai handphone mungkin kita nggak memungkinkan untuk kita coba. Tapi kalau kita pakai laptop memungkinkan untuk kita coba. Nanti kita tes ya ininya. Oke. Jadi apa namanya, banyak desain sprint team itu sekarang udah pakai kerja remote gitu ya. Bahkan apa namanya, tahun lalu gitu ya. Tahun lalu itu desain sprint apa namanya? Bukan desain sprint. Remote worker itu mereka pada berkumpul di Bali, Indonesia. Dari seluruh dunia loh ya.
remote worker dari seluruh dunia itu pada ngumpul di Bali begitu, dan ngumpul di Bali, dan mereka ini semua bisa lihat ininya, bisa lihat progres masing-masing, kreativitas masing-masing ketika mereka bekerja remote. Itu tahun lalu, tahun 2000, bukan tahun lalu, ya tahun lalu bener. Tahun lalu tahun 2020 itu mereka ngumpul di Bali. Artinya Indonesia ini sebenarnya remote worker-nya banyak dari dulu gitu ya. Orang yang kalau dalam dunia teman-teman yang bergerak di bidang komputer namanya digital nomad gitu ya. Artinya orang yang berpindah-pindah tapi mereka bekerjanya di dalam dunia digital gitu ya. Kerjanya di Eropa, kerjanya di Berlin begitu. Tapi melakukan pekerjaannya dari Bali, melakukan pekerjaannya dari Denpasar, melakukan pekerjaannya dari Nusa Dua kayak gitu. Itu banyak, dan tahun lalu tuh yang ngumpul seluruh dunia bisa ngumpul di Bali gitu ya. Biasanya mereka ngumpul ada di Sao Paulo, ada di Los Angeles gitu. Nah, mereka tahun lalu ngumpulnya di Bali kayak gitu. Artinya Indonesia ini juga udah biasa. Ini banyak orang yang sudah terbiasa. Apalagi sekarang ditambahkan dengan yang namanya kita barengan mengalami masa social distancing kayak gitu. Jadi tambah pantas lagi, tambah cocok lagi kita sekarang kalau kita punya remote design sprint gitu ya. Jadi desain sprint itu nggak menghalangi teman-teman sekalian, tidak menghalangi kita untuk bagaimana kita bisa mendesain suatu produk gitu, seperti itu. Nah, saya ingin sharing satu lagi ketika remote dan desain sprint. Tadi remote sudah dijelasin ya kenapa kok kita harus remote desain sprint gitu ya. Nah, terus kenapa desain sprint itu dipakai? Nah, ini ada beberapa penjelasan yang dirangkum dari mural yang saya dapatkan dari konsultan mural. Desain sprint itu dipakai ketika kita mau meluncing satu produk atau satu program kayak gitu kira-kira. Mau launching ya, mau membuat suatu produk, tapi kita nggak tahu nih marketnya bener apa enggak gitu. Market yang kita sasar ini bener nggak? Artinya market itu pengguna ya, customer gitu ya, seperti itu. Bener nggak sih customer kita ini sebetulnya kayak gitu. Nah itu yang pertama. Kita cocok bisa menggunakan desain sprint jika kita mau membuat satu produk, satu program kayak gitu, tapi kita masih ragu-ragu nih, bener nggak marketnya ya. Jadi banyak kita tes dulu gitu. Lalu yang kedua, kita sudah punya program. Yang tadi yang pertama belum punya program ya. Yang sekarang yang kedua kita udah punya programnya. Udah punya programnya, tapi kita mau improve. Jadi kita sudah punya programnya, sudah punya produknya, sudah punya layanannya begitu, tapi kita mau improve. Mau kita improve produknya gitu. Nah, itu kita bisa gunakan yang namanya desain sprint kayak gitu. Nah, sekarang yang ketiga nih yang menarik ini. Jadi kita mau lompat nih kondisinya sekarang. Misalnya gini, kita lihat di dunia Indonesia sekarang sudah sering ada GoFood, Gojek, ada GrabFood, ada GrabBike, segala macam, ada GrabCar, seperti itu. Kita pengen niru kayak gitu. Gimana ya cara kita tiru hal seperti itu? Walaupun nggak mesti digital ya. Kita bisa niru cara-cara mereka, kok luwes banget gitu loh ya. Kok cepet banget dapat customer, seperti kita pengen niru caranya gitu ya. Tapi tim kita, perusahaan kita, kelompok kita, ataupun bahkan klien kita, kelamaan ini, ntar bisnis kita turun nih gara-gara kalau kita niru Gojek misalnya gitu. Atau ntar kegiatan kita jadi nggak ada yang nggak ada yang ikutin nih kalau kita niru-niru teman-teman yang online, orang-orang yang online gitu ya. Misalkan kita niru kitabisa.com atau kita mau niru Tokopedia.com gitu misalkan. Ntar jadi nggak punya customer kita kalau kita seperti itu. Nah, kalau kita dihadapkan dalam situasi yang seperti itu, di dalam situasi yang dilema seperti itu, kita mau bikin creative teamwork, tapi tim kita, company kita
itu adalah kelamaan untuk bisa make decision, kita bisa pakai yang namanya design sprint. Itu teman-teman. Ini situasinya design sprint, kurang lebih. Kapan kita bisa pakai design sprint? Nah ini ada di sini nih. Kapan kita bisa pakai? Ketika kita belum punya produk, tapi nggak tahu pasarnya. Terus kemudian yang kedua, ketika kita sudah punya produk, mau kita improve, mau kita naikkan, mau kita perbaiki sehingga lebih baik lagi gitu ya, dalam hal interaksinya dengan customer. Yang ketiga, ketika kita mau jadi kreatif, ketika mau jadi orang yang mau keluar breakthrough dari kondisi yang so-so aja, yang seperti itu, yang tidak ada kreativitasnya menjadi yang sangat kreatif banget, tapi kondisi perusahaan kita, kondisi tim kita, kondisi klien kita, kondisi customer kita masih kelamaan dalam hal memutuskan. Ini cocok banget kita menggunakan design sprint. Nah gitu. Ini modelnya design sprint ini kayak gini. Dari sini mau ada yang ditanyakan dulu, kawan-kawan sekalian. Setelah ini saya mau jelasin kenyataannya design sprint gitu ya. Jadi supaya teman-teman bersiap-siap. Silakan kamu. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya dulu atau mau diskusi sebentar gitu. Oke, ini monggo Bapak Ibu sekalian jika ada yang ingin ditanyakan pada Coach Anton. Adakah yang mau ditanyakan atau lewat chat juga nggak apa-apa kok. Nanti dibacain sama kamu atau Kang Rian. Lewat chat juga boleh. Kita bisa Oke. Silakan, menarik banget ini ya. Gitu kan. Ini kapan sih sebetulnya kita menggunakan design sprint gitu kan. Coach, ada hal yang menarik Coach di beberapa Groove Innovation itu semua hal di design sprint kan gitu kan. Akhirnya itu nggak jalan-jalan gitu kan. Iya. Itu ada hal yang menarik juga. Gitu. Jadi intinya tidak semua hal itu kita desain sprint kan Coach ya gitu. Jadi hanya untuk beberapa momen saja agar produk kita gitu kan, agar produk kita itu sesuai dengan yang user inginkan, pikirkan dan rasakan, kira-kira seperti itu Coach ya. Iya betul. Jadi memang kita itu yang sering itu begini nih, yang sering kejadian tuh. Kita mau yang ini, yang hijau, yang saya hijau ini nih. Jadi yang sering itu kita lagi ada hype gitu ya, ada banyak orang di sekitar kita yang tiba-tiba jadi kreatif gitu ya. Terus ngerti desain sprint, apa sih desain sprint gitu ya, pada ngerti seperti itu. Terus kita mau niru, mau gimana cara kita punya desain sprint gitu ya. Nah itu harus kita lihat dulu kondisi apa yang sedang mau kita hadapi ketika mau desain sprint itu. Apakah kondisi yang ini, yang hijau ini, ataukah kondisi yang ini kita mau improve kayak gitu, atau kondisi yang ini ya, yang biru ketika kita mau berinovasi gitu. Jadi tiga-tiganya konteksnya cocok untuk desain sprint gitu ya. Tapi di luar konteks ini nggak terlalu cocok kita pakai desain sprint. Misalnya begini, kita mau memutuskan suatu program yang sifatnya sudah berkala, sudah jalan gitu aja gitu ya. Udah jalan terus kita mau ngambil keputusan nih. Programnya mau kita jalankan, program sudah kita lakukan tahun 2019, mau kita lakukan lagi tahun 2020. Seperti itu. Terus nanti untuk memutuskannya kita menggunakan desain sprint. Ya nggak usah, sudah sama kok programnya. Nggak ada yang mau kita improve, nggak ada yang mau kita nggak ada sesuatu yang mau kita buat perbedaannya gitu ya. Nggak usah kita buat desain sprint kayak gitu. Kalau sifatnya sudah standar operating procedure, urutannya sudah ada, nggak bisa diubah-ubah lagi. Kalau diubah ada risiko hukum, risiko keuangan, risiko nyawa dan sebagainya begitu ya nggak cocok pakai desain sprint. Desain sprint itu cocoknya ketika 3 hal ini gitu. Oke, siap. Oke, modelnya ini Coach ada beberapa pertanyaan Coach gitu. Tadi ada yang bertanya juga gitu kan, apa bedanya desain sprint dengan Scrum Coach gitu. Terus bagaimana cara agar kita menjadi Scrum Master gitu kan. Mungkin ada keahlian khusus gitu ya untuk bisa untuk bisa menjadi Scrum Master gitu kan. Ini beliau dari perusahaan ini Pak Arif ya, Pak Arif. Itu beliau dari software developer gitu kan, itu pada suatu perusahaan gitu kan. Apa bedanya Coach? Kira-kira seperti itu. Silakan Coach.
Oh iya, terima kasih. Jadi apa namanya? Sebetulnya apa namanya? Sprint master itu bisa dibagi jadi dua. Sprint masternya ketika desain dan sprint master ketika kita melakukan execution. Apa namanya? Atau pekerjaan nyatanya gitu ya. Nah, yang saya bahas sekarang ini adalah bagaimana kita menjadi seorang sprint master atau fasilitator begitu ketika kita sebelum menjalankan suatu pekerjaan produk atau software. Dalam hal ini kalau Pak Arief tadi tanyakan tentang software, sebelum software itu berjalan gitu. Artinya sebelum sprint planning begitu. Biasanya ketika kita mau menjalankan apa namanya? Ketika kita mau menjalankan suatu software, itu kan kita bingung ya. Kalau teman-teman jadi software developer gitu ya, atau jadi software engineer, atau jadi programmer begitu ya, atau jadi tukang coding begitu misalnya. Itu teman-teman apa namanya? Saya kira pasti nggak terlalu heran ketika kita menghadapi situasi di mana ini bener nggak ya apa namanya? Kira-kira mobile app yang saya buat ini nanti bakal banyak dipakai atau enggak gitu ya. Saya sendiri juga sama gitu ya, juga menghadapi dilema yang sama gitu ya. Menghadapi ketidakyakinan gitu ya ketika kita mau membuat suatu apa namanya? Satu program, membuat satu apa namanya? Coding atau aplikasi begitu, tapi kita nggak tahu sebenarnya cocok nggak aplikasi kita sih buat ini, buat si customer kita gitu. Jadi cocoknya jangan dulu mengprogram, jangan dulu mengcoding, jangan dulu kita mendevelop sesuatu aplikasi. Yang bisa kita lakukan adalah pra coding, pra program, pra development aplikasi, kita lakukan yang namanya desain sprint. Nah, kenapa namanya desain sprint? Ya seperti ini ya, seperti harfiahnya gitu ya. Yang pertama, kata pertama namanya ada kata-kata desain gitu ya. Jadi dia ini sebetulnya about design, bukan about execution desain itu. Desain sprint ini all about design. Semua hal yang terkait dengan desain. Jadi bukan terkait sama execution, sama action. Ya action juga tapi action design, bukan action yang sifatnya execution gitu ya. Bukan seperti itu. Jadi seperti itu. Terus kemudian ada kata kunci kedua dalam desain sprint ini. Kata kunci keduanya namanya sprint gitu ya. Namanya sprint. Ini kata kunci yang ya sedikit-sedikit menjebak lah sprint ini. Sprint ini namanya juga sprint ya. Teman-teman kalau sprint nggak mungkin sprint 10 km. Saya belum pernah dengar ada sprint 10 km gitu ya. Paling jauh sprint itu 100 meter, 200 meter gitu. 100 meter lah ya sprint itu. Seperti itu. Sehingga dia sebenarnya jaraknya pendek sprint itu. Jaraknya pendek, kecepatannya tinggi. Setelah melakukan suatu sprint pasti harus istirahat. Nggak boleh kita habis sprint terus sprint lagi gitu ya. Yang ngos-ngosan dong kita kalau sprint terus gitu ya, seperti itu. Jadi kita tuh ada dua kata kunci nih, desain sama sprint. Kayak gitu. Dalam desain sama sprint ini kita kenal nanti istilah-istilah bagaimana kita melakukan ayakan tadi yang saya bilang tadi, filtering, mengayak gitu ya, mengayak proses ideasi kita, proses ide kita sehingga benar-benar bisa didekatkan dengan kebutuhan customer, kira-kira seperti itu. Nah, desain sprint ini sebetulnya asalnya dari hal yang lain, namanya design thinking. Tapi saya nggak jelasin di sini ya, saya nggak jelasin di kesempatan kali ini karena mungkin waktunya akan nggak terlalu cukup. Tapi saya welcome kok teman-teman mau ngadain seperti ini lagi. Desain sprint ini sebetulnya adalah udah peresan teman-teman, udah diperes gitu ya. Jadi dari pendekatan yang dua hal, yang satu namanya systems thinking, satunya lagi namanya design thinking gitu ya. Bagaimana kita sistem thinking itu bagaimana kita melakukan sesuatu dengan yang namanya framework, ada kerangka kerjanya, itu sistem thinking. Design thinking adalah sesuatu yang bagaimana kita bisa melakukan sesuatu berdasarkan yang namanya human atau orang. Basisnya adalah manusia, interaksi manusia dan sistem kita gitu. Banyak seperti itu. Jadi dari dua hal itu, bekerja dengan kerangka kerja sama bekerja dengan fokus kepada manusia, human center, itu lahir yang namanya salah satunya percabangannya namanya desain sprint ini gitu. Desain seperti ini. Nah, terus kalau pertanyaannya tadi Kang Arief tadi nanya tentang gimana cara kita bisa menjadi suatu sprint master gitu ya. Ya sebetulnya banyak kalau kita langsung menjawab secara singkat saja gitu ya. Ada banyak institusi yang bisa kita jadikan referensi kalau kita mau menjadi seorang sprint master begitu ya. Belajar dulu.
tanpa belajar juga bisa sebetulnya. Langsung aja kita menggunakan pendekatan pendekatan yang kita cari di literasi. Mau lihat di YouTube, mau lihat di edX, mau lihat di Coursera, banyak banget lah pokoknya, atau mau lihat di di kode.id yang Indonesia, yang Hacktivate, itu banyak banget resource yang bisa kita pelajari gitu ya. Nanti kalau teman-teman perlu memilih resource yang mana yang baik, nanti saya bisa tunjukkan gitu ya. Seperti itu. Tapi hari ini kita izin gimana supaya kita sekarang mau fokus memprototype teman-teman sekalian. Jadi fokus kita sekarang memprototype, belum mengerjakan sesuatu yang sifatnya mau kita execute jadi suatu action kayak gitu, seperti ini. Jadi kita sekarang bagaimana kita mendesain dan memprototype. Seperti itu kira-kira sekarang mau kita bahas bersama gitu ya. Prototype ini kadang-kadang buat beberapa orang kayak ini ya, kayak proses yang proses yang tergesa-gesa gitulah kalau kita lihat ya prototype ini. Jadi jangan tergesa-gesa kawan-kawan sekalian ya. Kalau di dalam satu pendekatan desain itu memang kita perlu kesabaran yang ekstra tinggi memang. Ini proses sabar ini ya. Walaupun namanya sprint, tapi dia sebetulnya secara harfiah nanti secara natural prosesnya itu proses yang teman-teman memerlukan kesabaran. Jadi bukan proses yang sifatnya dari jam 8 pagi, jam 5 pagi, celing, udah punya prototype gitu ya. Bukan kayak gitu. Jadi selama 8 jam aja kita belum dapat apa-apa itu kalau kita melakukan sesuatu dengan kaidah system thinking dan design thinking dan menggunakan design sprint salah satunya gitu ya. Itu kita nanti ada prosesnya yang minimum tadi yang Kang Mumu tadi jelaskan. Artinya prosesnya sekitar 4 hari, ada yang ngomongnya 4 hari, ada yang ngomongnya 3 hari, ada yang ngomongnya 5 hari, begitu ya, tergantung dari bagaimana kerangka kerja yang ditawarkan begitu ya. Dalam hal ini nanti saya akan coba untuk bisa menjelaskan yang kerangka 4 hari sama kerangka 5 hari. Ya, untuk sekarang gitu. Kira-kira gitu kamu untuk awalnya. Siap. Itu tadi jadi kalau untuk desain sprint itu berarti produk ya. Jadi ketika kita untuk mengetes gitu kan kira-kira ide kita itu konsumen suka atau tidak. Nah, ini kalau Scrum adalah cara untuk memperbaiki produk itu gitu kan. Kira-kira seperti itu Coach ya? Iya, gitu. Jadi kalau eksekusinya nanti pakai Scrum. Ya, betul gitu. Jadi untuk terus memperbaiki produk gitu kan, nanti eksekusinya bisa pakai Scrum gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk mempelajari biasa sih ini ya lebih banyak praktek gitu kan, biasanya itu case-case di lapangan itu makin banyak gitu. Insya Allah nanti kita bakal lebih familiar dengan desain sprint dan juga permasalahan-permasalahan squad lainnya, kira-kira seperti itu. Ini ada lagi Coach, ini pertanyaan. Silakan. Apakah desain sprint itu ya hanya untuk produk yang berupa fisik gitu kan, atau bisa produk-produk yang lain misalkan seperti jasa gitu? Silakan Coach. Oh iya, terima kasih sebelumnya. Kalau kita berbicara tentang desain sprint, sebetulnya ini adalah scope-nya bisa dipakai untuk, walaupun tulisannya di bawah ini ada produk ya, tulisannya produk seperti ini ya, seperti ini tulisannya dia produk, tapi kenyataannya sebetulnya dia bisa juga dipakai untuk sifatnya jasa. Sebetulnya nggak masalah, kita bisa pakai bisa pakai untuk produk yang sifatnya tangible atau fisik begitu, atau yang sifatnya non tangible, intangible, yang misalnya jasa kayak gitu. Itu bisa. Yang paling penting adalah dalam desain sprint ini konsepnya tadi itu, konsepnya adalah yang bagaimana kita bisa melibatkan customer gitu. Jadi sebetulnya desain sprint ini bahasa mudahnya ngetes ide lah gitu. Jadi kita ngetes apa yang sudah kita buat ini. Nah, ini kata kuncinya.
kata quickly test ideas. Itu bagaimana kita dengan cepat bisa mengetes ide kita ke customer seperti itu. Sebetulnya kata kuncinya ini, bagaimana kita bisa ngetes ide kita dengan cepat ke customer, gitu. Baik kita lagi sudah punya produk atau jasa, maupun kita belum punya produk atau jasa, begitu. Seperti itu. Nah, terus dia menawarkan ininya nanti, menawarkan prosesnya gitu. Sebelum saya masuk proses, silakan. Baik, gitu ya. Jadi desain sprint itu bisa dipakai dalam baik itu produk atau program gitu ya, tergantung nanti perusahaannya, baik berupa barang ataupun jasa gitu kan. Biasanya kita di lembaga kemanusiaan juga bisa tuh melakukan desain sprint gitu kan. Tapi yang perlu digarisbawahi sebetulnya sih ini ya, Coach ya. Jadi jangan serba sesuatu itu di desain sprint kan gitu kan. Yang paling penting sebetulnya ketika kita sudah menemukan produk apa yang pas gitu kan, sudah divalidasi gitu ya, itu segera aja itu produk itu langsung di running gitu ya. Nanti untuk memperbaikinya kan bisa pakai Scrum, kira-kira seperti itu Coach ya? Bisa seperti itu. Jadi memang kalau pendekatan kita adalah execution, kita menggunakan pendekatan agile, pelincahan gitu ya. Salah satunya adalah yang namanya Scrum. Scrum itu bisa kita pakai untuk bagaimana kita bisa ngerunning suatu ide jadi itu, kemudian secara step by step nanti kita perbaiki. Ini Scrum tadi. Baik. Oke Coach, mungkin ini sementara dilanjut aja dulu Coach. Baik, dilanjut, silakan. Nanti sambil nunggu ada pertanyaan gitu, monggo dilanjut sama Coach Anton untuk menjelaskan step by step-nya. Apa sih sebetulnya kalau untuk step by step sih sebetulnya tergantung cara siapa yang kita pakai Coach ya. Soalnya ada cara 3 hari, 4 hari, 5 hari gitu kan. Kita mau mau pakai yang mana gitu kan, itunya gitu. Jadi sesuai dengan ini kearifannya masing-masing gitu. Kira-kira seperti itu. Coach, silakan Coach. Betul. Terima kasih sebetulnya kamu itu poin yang bagus gitu ya. Nah, ini ketika kita mau mulai desain sprint, ini yang saya perlu sampaikan di awal. Jadi kalau boleh teman-teman itu mendapatkan dukungan. Kalau memang idenya memang akan direalisasikan ya. Jadi yang pertama banget ketika kita ketika kita mau membuat satu kegiatan desain sprint, artinya mau berinovasi tadi ya, belum punya produk mau bikin produk, mau mengimprove suatu produk tapi dites dulu, atau lagi mau jadi kreatif tapi decision-nya masih lama kayak gitu. Kira-kira seperti ada kondisi-kondisi seperti itu. Nah, kalau kita teman-teman nemui hal-hal seperti itu yang harus teman-teman lakukan adalah bagaimana teman-teman ini bisa dapat support dari perusahaannya dulu, dapat support gitu ya. Jadi ini kunci nih support ini. Kalau kita menggunakan desain sprint tapi ternyata nggak ada supportnya, nggak ada dukungan dari dari perusahaannya, ya sama jangan bohong itu kegiatan kita nanti gitu. Jadi decision maker atau orang yang bisa mendukung kita agar produk kita nanti dipakai oleh customer atau orang yang bisa menentukan apakah produk kita nanti dikerjakan oleh si customer, dipakai oleh customer dan bisa diinteraksi dengan customer, itu adalah orang yang pertama yang harus kita yakinkan bahwa kita perlu support, kita memerlukan dukungannya mereka, seperti itu. Jadi yang pertama sebelum kita mulai desain sprint itu kita perlu yang melakukan yang namanya get support atau mendapatkan dukungan. Itu hal pertama. Kayak gitu. Lalu hal kedua, kalau memang kita sudah menemukan atau mendapatkan yang namanya dukungan, nah itu sekarang kita yang hal kedua adalah challenge atau tantangannya. Tantangannya harus ditentuin, apa sih tantangannya ini gitu. Nanti mungkin saya mengundang dan menawarkan ke Kang Mumu ya sama Kang Rian dan teman-teman sekalian, kita bikin setelah penjelasan yang sekarang ini nanti kita praktek gitu, ada nggak usah besar-besar satu sesinya cuma sekitar seperti ini aja udah cukup, sekitar 25 orang maksimum seperti itu, 24 25 memang udah bagus ukurannya.
Nanti kita praktek masing-masing teman-teman datang dengan kelompok, membentuk kelompok seperti itu. Nanti saya akan bantu memandunya oleh teman-teman. Gimana cara kita mengidentify, menentukan business challenge kayak gitu. Terus yang ketiga, biasanya ketika kita mau membangun satu sprint, artinya desain sprint ya hal ini ya, belum execution sprint, belum agile sprint, belum implementation sprint kayak gitu. Itu kita bisa membangun dengan menggunakan tim yang ukurannya sekitar 3 sampai 7 orang. Ada yang bilang 3 sampai 9, ada yang bilang 3 sampai 7, ada yang bilang 5 sampai 7 kayak gitu. Ada beberapa pendekatan, tapi intinya kurang lebih titik optimumnya itu ada sekitar 6 orangan, 6 sampai 7 orang. Itu udah cukup gitu ya ketika kita mau memvalidasi suatu ide kita atau memprototipe suatu ide kita kayak gitu. Terus yang keempat, kita harus punya yang namanya fasilitator sama peran-perannya gitu ya. Siapa yang menjadi fasilitator, pemimpin sprintnya harus ada, seperti itu. Kemudian siapa yang menjadi desainer, nanti juga harus ada. Nanti saya akan jelaskan apa aja yang diperlukan di situ, kayak gitu. Kemudian yang kelima, ketika kita membangun suatu desain sprint, itu kita harus punya ruang kerja bersama. Nah, sekarang kan lagi online nih kita semua ya, lagi online, lagi banyak banyak kegiatan yang membatasi kita sehingga kita nggak bisa beraktivitas di luar dengan bebas, dengan mudah seperti itu. Sebaiknya teman-teman punya tools gitu ya, punya tools untuk bikin workspace. Salah satunya yang ini saya pakai sekarang ini adalah yang namanya Mural. Teman-teman bisa pakai mural.co. Atau kalau enggak gitu teman-teman bisa pakai namanya miro.com, atau kalau enggak gitu teman-teman bisa pakai namanya Stormboard, itu ada juga kayak gitu, stormboard.com, ini website-nya gitu ya, seperti itu. Atau kalau enggak gitu teman-teman juga bisa pakai Microsoft Teams gitu ya, Microsoft Teams kayak gitu. Atau kalau enggak gitu teman-teman juga bisa pakai namanya Figma gitu. Atau kalau enggak gitu teman-teman juga bisa pakai yang namanya Google Docs, atau bisa pakai Google Slides. Teman-teman juga bisa pakai semuanya, ya gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita pakai di situ. Jadi teman-teman bisa pakai banyak di situ. Bisa banyak hal yang bisa kita pakai untuk bisa berinteraksi kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya, yang keenam. Teman-teman perlu menjadwalkan karena kita online ya. Nanti saya akan ceritakan online itu tantangannya apa gitu ya. Nanti saya akan ceritakan gitu ya. Teman-teman perlu jadwalin karena kalau online sama nggak online itu beda gitu ya. Separuh online atau sepertiga online atau 1/8 online atau 3/4 online aja beda dengan online full, semuanya online, semuanya terpisah gitu ya. Jadi teman-teman harus jelas banget gitu ya. Jelas banget ininya. Jelas banget kondisinya seperti apa. Semuanya online, semuanya akses dari laptop masing-masing, atau sebagian dari laptop, sebagian dari handphone, atau ada orang yang ngumpul di satu komputer, 2 orang, 3 orang ngumpul dalam satu screen, satu komputer begitu untuk online, lainnya ngumpul di tempat yang berbeda gitu. Nah, ini teman-teman ini yang hal ini adalah sesuatu yang penting. Teman-teman harus benar-benar pertimbangkan ini untuk bagaimana kita bisa mempersiapkan workspace. Kondisi online itu benar-benar persiapannya kita harus katanya seperti ini ya, kata kuncinya adalah namanya over communicate gitu ya namanya. Kita harus over communicate gitu ya kalau dalam kondisi online itu. Seperti itu. Berkomunikasi itu artinya kita memang harus persiapannya jauh lebih banyak gitu. Nanti teman-teman bisa bandingkan sendiri kalau yang mungkin Kang Mumu ya bisa yang udah pernah beberapa kali melakukan desain sprint gitu ya. Kalau kita mau melakukan desain sprint dalam kondisi semuanya online, nggak ada orang yang ketemu dalam satu ruangan yang terpisah gitu ya. Itu kerja fasilitatornya sebetulnya aslinya lebih berat, aslinya gitu. Seperti itu. Ditambah lagi kita semuanya dalam status duduk kan, duduk atau berdiri atau menghadap
atau menghadap ke dalam lensa kamera webcam kita dalam waktu yang cukup lama gitu ya. Sebetulnya yang paling pasti sekitar 2 jam nanti kalau kita mau ini ya. Mau kita ya. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir, ini juga yang paling salah satu hal yang paling menentukan. Yang paling menentukan apakah produk kita ini dekat sama customer apa enggak kayak gitu. Itu kita harus bisa menentukan yang namanya testernya siapa. Gitu di sini. Jadi testernya siapa yang kita akan ajak untuk ngetes prototipe kita kayak gitu. Ini harus jelas. Dalam desain sprint kalau testernya nggak benar, kalau customer yang akan kita ajak untuk mengetes prototipe kita itu nggak benar, ya hasil output kita juga akan tetap jauh dari ekspektasi customer lah. Akan seperti itu gitu ya. Jadi ini benar-benar hal yang paling kritikal yang seringkali membuat suatu aktivitas desain sprint bisa gagal atau bisa tidak bermakna seperti itu. Karena apa? Karena cara milih testernya kayak gitu. Ini masih planning ya kawan-kawan sekalian ya. Desain sprint ini ada planningnya dan planningnya nggak sebentar. Planningnya nggak sebentar. Ini salah satu bentuk planning yang ingin saya share ke kawan-kawan sekalian kayak gitu. Ini jadi kita harus mencari tester dulu di awal ini. Bahkan sebelum kita memulai sprintnya, gitu, memulai desain sprintnya. Jadi kita harus nyari dulu testernya. Kira-kira orang kayak apa sih yang kita cari? Nah, seringkali nyari orangnya ini adalah tricky, challenging, menantang gitu ya, untuk nyari orang yang benar-benar sesuai dengan karakteristik customer yang kita mau, kayak gitu. Nah ini ini tentang planningnya, persiapannya gitu ya, persiapannya desain sprint gitu ya. Saya lompat dulu dari persiapan ke hasilnya satu desain sprint, gitu ya, supaya teman-teman juga bisa kebayang lah desain sprint ini ujung akhirnya ngapain sih, masa cuma ngumpul-ngumpul doang gitu ya. Nah ini hasilnya desain sprint. Hasilnya desain sprint itu adalah yang namanya validated concept, kayak gitu. Jadi konsep yang konsep yang bisa kita bisa kita lakukan itu untuk kita bisa berikutnya mendevelop suatu produk seperti itu. Jadi hasilnya adalah validated concept, hasilnya desain sprint. Ini outputnya gitu ya, ibaratnya ya, outputnya seperti ini kayak gitu. Outcome-nya apa? Luarannya gitu. Kalau ini keluaran yang hijau, yang ini yang satunya adalah luarannya gitu misalnya, yang saya kasih warna orange, yang ini, yang di warna orange. Yang di warna orange ini adalah yang luarannya, impact-nya atau outcome-nya gitu ya, seperti ini. Nah tadi yang dibilang sama Kang Mumu tadi gitu ya. Jadi yang warna orange ini sebetulnya bisa kita katakan dia itu adalah yang nanti bisa kita execute dengan yang namanya menggunakan pendekatan Scrum, gitu ya. Bisa pakai Scrum, bisa pakai Kanban, bisa pakai namanya XP kayak gitu. Ada banyak hal yang gitu ya. Ini untuk execution-nya. Execution-nya. Jadi sebetulnya ketika kita menggunakan desain sprint, kita ini sebetulnya adalah melakukan kegiatan awalan atau kegiatan pra implementasi gitu ya, kayak gitu. Jadi desain sprint adalah suatu kegiatan pra implementasi gitu. Jadi dia ini adalah satu pra implementasi. Implementasinya yang mana? Yang Scrum ini tadi, ini atau implementasi gitu ya. Jadi pra implementasi. Kenapa kok perlu desain sprint? Kalau gitu, kalau kok ada perlu kegiatan pra sih, kok nggak langsung aja pakai Scrum atau Kanban atau SP? Kadang-kadang ketika kita lagi masa dilema kayak tadi itu, nggak tahu customer-nya siapa, perlu kita tes. Nah itulah yang saatnya kita memerlukan yang namanya desain sprint. Kalau enggak ya langsung aja masuk ke Scrum boleh, seperti ini, masuk ke Scrum atau Kanban. Boleh aja gitu, teman-teman bisa lakukan itu. Seperti itu. Itu yang ini yang bisa kita lakukan gitu teman-teman sekalian. Sampai situ dulu Kang Mumu ya. Saya seperti ini ya. Saya sampai ke results dulu ya.
Baik, 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 Coach. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya maju lagi ke depan? Saya izin mau pindah ini nih, mau pindah lokasi WiFi karena agak ribut yang di sini. Sebentar ya. Siap. Tapi Siap. saya masih tetap tersambung. Oke, ini juga saya sambil mobile ya. Biasa kalau WFH atau misalnya untuk kerja di rumah itu banyak iklannya gitu ya. Nanti saya juga jelaskan ini bagaimana kita bisa mengatasi yang namanya distraksi atau gangguan seperti itu. Tuh. Memang wajar sih seperti itu. Nggih, baik Bapak Ibu sekalian gitu kan. Ini sangat menarik ya. Ini sudah mulai menjurus gitu ya, bahwa apa yang harus kita siapkan gitu ya sebelum kita melakukan desain sprint gitu ya. Sebagai pengalaman gitu mungkin di perusahaan yang kami atau di lembaga kami gitu ya, sampai sekarang agile team-nya tetap berjalan gitu. Walaupun di tengah pandemi kita untuk untuk bisa berjalan agile team-nya kita pakainya Microsoft Teams gitu ya. Di dalamnya ada planner juga gitu. Jadi planner itu jadi nanti kita bisa mantau gitu ya day to day-nya, terus weekly-nya gitu kan, baik itu bulanannya gitu. Kira-kira seperti itu dan juga ini kinerjanya nanti bisa kelihatan gitu ya. Menarik apa yang disampaikan sama Coach Anton tadi gitu ya, terkait dengan tim gitu. Saya sangat setuju tadi yang dikatakan Coach Anton gitu ya. Sebetulnya idealnya itu 7 orang gitu. Meskipun ada yang mengatakan 6 plus minus 3 gitu. Kira-kira seperti itu ya Coach ya. Gitu. Tapi merasakan untuk bergerak timnya gitu ya, squadnya untuk bergerak gitu ya, itu lebih idealnya lagi kalau ada 7 orang gitu kan ya, 7 orang yang memang dia konsen untuk mendesain suatu produk gitu kan. Kira-kira seperti itu Bapak-bapak serta Ibu sekalian. Itu monggo jika ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu kita sambil mengalir saja. Oke. Kriteria tim yang seperti apa Coach? Gitu ya, yang dibutuhkan untuk mendesain sprint. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan Coach gitu ya. Ini kira-kira tuh tim yang seperti apa gitu ya yang dibutuhkan gitu kan. Ini kalau misalkan mungkin ada juga pertanyaan gitu. Ini kalau kita sudah mulai menggunakan desain sprint gitu kan. Tiba-tiba tim kita itu tidak sevisi misi gitu. gitu. Begitu ya. Jadi perlu kita juga siapkan tuh gitu ya. Tim yang seperti apa sih gitu kan. Ini karakteristiknya itu tim seperti apa gitu. Monggo Coach. Oke. Terima kasih Kang Mumu. Kalau kita bicara tentang tim itu nanti saya sebetulnya teman-teman bisa lihat di yang saya sharing ini ya. Jadi sebetulnya nanti saya share ke poin ke-7 gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sekarang saya langsung aja masuk ke poin ke-7-nya. Bagaimana kita bisa membangun suatu tim. Dalam hal ini yang saya sedang maksudkan adalah tim sprint ya. Nah, jadi tim sprint, jadi bukan tim eksekusi, bukan tim implementasi, tapi tim desain. Nah, tim desain kayak gitu. Nah, gimana cara kita membangun tim desain kayak gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah di dalam satu sprint, di dalam satu desain sprint tim desain ya, itu kita perlu melibatkan setidaknya 6 hal ini. Kayak gitu. Jadi ada foundernya, terus kemudian ada engineer-nya, kemudian ada marketernya, kemudian ada desainernya, kemudian yang di luar tim itu ada CEO atau board member, orang-orang yang punya keputusan atau menentukan follow up dari kerjaan desain kita, sama yang last but not least yang nggak boleh ditinggalkan adalah customer atau new user kayak gitu. Jadi yang paling inti itu sebetulnya adalah 4 hal ini yang di dalam desain sprint. Founder, co-foundernya, engineer, marketer, sama desainernya kayak gitu. Nah, berarti ketika kita mau membangun suatu sprint team, desain sprint team ya, bukan implementation sprint team ya, itu minimal
kita perlu 4 tipe orang ini. Satu orang setidaknya menjadi founder, kayak gitu ya, itu atau menjadi fasilitator, atau menjadi sprint masternya, seperti itu. Yang gambarnya unicorn ini, gambarnya udah unicorn, seperti itu. Kemudian nanti satu orang akan menjadi desainer. Desainer ini adalah orang yang bisa memahami kebutuhannya customer, sekaligus juga bisa memahami bagaimana kira-kira aspek teknis dari suatu produk atau jasa kita. Itu desainer namanya, seperti itu. Kemudian kita juga harus punya yang namanya engineer atau developer. Orang-orang teknis ini sudah, orang-orang teknis yang memahaminya hanya teknis, kayak gitu. Di satu sisi kita juga harus punya orang yang namanya marketer atau sales eksekutif gitu ya, ibaratnya gitu. Ini adalah orang-orang yang memang condongnya ke customer, seperti itu. Nah itu, jadi 3-7 orang ini isinya, role-nya harusnya seperti ini. Jadi punya seperti ini, dan harus diperjelas teman-teman sekalian ya. Harus diperjelas kapan harus diperjelas ketika kita menjalankan suatu sprint itu, siapa yang jadi fasilitator atau sprint master, siapa desainernya, siapa marketernya, dan siapa engineer-nya. Kira-kira kayak gitu. Jadi itu yang harus kita teman-teman perjelas. Nah, lalu, ini dia. Lalu apa namanya? Semuanya harus komit. Nah, gitu. Nggak boleh ketika kita di dalam satu sprint, di dalam satu periode siklus satu sprint, ada yang nggak komit. Nggak boleh ada yang nggak komit. Jadi semuanya harus benar-benar komit, kayak gitu. Nah, terus siapa yang tugasnya untuk mencari komitmen dan memastikan semuanya komit? Ya, fasilitator. Gitu. Yang ini, yang fasilitator ini yang dia tugasnya benar-benar harus bisa memastikan semua orang akan komit kepada satu siklus dari suatu desain sprint, kayak gitu. Nah, nanti ada peran-peran yang sifatnya peran penunjang yang perlu dilakukan ketika kita melakukan suatu desain sprint, apalagi desain sprintnya dalam keadaan remote. Yang pertama yang kayak timekeeper, tapi ini timekeeper ini biasanya bisa dilakukan oleh fasilitator. Note taker juga gitu. Note taker ini kadang-kadang kalau fasilitatornya jago bisa sambil sekalian timekeeper, sekalian note taker. Kalau enggak, mungkin teman-teman bisa menunjuk orang-orang yang sifatnya desainer ini. Yang sifat desainer ini yang bisa sebagai note taker. Ini bisa orang yang sama gitu. Yang note taker sama desainer ini bisa jadi orang yang sama gitu. Kemudian yang timekeeper ini bisa dia bisa barengan sama fasilitator gitu. Maaf. Timekeeper dia bisa menjadi barengan dengan fasilitator. Ini timekeeper ini barengan jadi fasilitator juga nggak apa-apa, kayak gitu. Kemudian yang lain-lainnya adalah ini yang developer, yang ini memang peran ininya ya, memang peran yang perlu ada di dalam suatu desain sprint ya. Yang tag genius ini adalah developer, seperti itu di situ. Kemudian user expert ini sebetulnya untuk menggantikan press empathize gitu ya. Ini juga teman-teman juga perlu, atau bisa digantikan oleh orang-orang yang sifatnya marketing base kayak gitu. Seperti itu. Ini kira-kira pembagian tim kalau kita mau membuat satu desain sprint team itu kira-kira seperti itu. Jadi role pertama adalah yang harus ada satu adalah namanya fasilitator. Terus yang kedua yang harus ada dua itu adalah yang harus ada developer. Terus teman-teman juga perlu fungsi yang sifatnya marketer. Gitu. Ini kadang-kadang ada orang yang namanya ngasih nama hustler, hipster, gitu. Ada yang seperti itu. Terus yang ini namanya harus ada yang ketiga, namanya adalah designer. Gitu.
Nah, ini kira-kira seperti ini kalau kita lihat apa namanya pembagian-pembagiannya di dalam satu ini, di dalam satu apa namanya dalam satu sprint team seperti ini. Ada fasilitator, ada developer, ada desainer, ada marketer. Empat role ini minimum harus ada di dalam di dalam satu sprint team seperti itu. Karena itu makanya sprint team tadi itu kan 3 sampai 7 orang gitu ya. Optimalnya makanya dia 4. Kenapa 4? Ya tadi ini karena 4 tuh ada ini. Ini ada yang fasilitator, ada yang developer, ada yang marketer, ada yang desainer gitu. 4 itu sebenarnya seperti itu. Nah, kenapa kok 7? Nah, biasanya kerjaan-kerjaan sifatnya desainer sama developer ini memerlukan lebih banyak orang kayak gitu. Jadi biasanya ketika kita mulai fasilitator gitu ya, fasilitator itu cuman ada satu gitu ya. Fasilitator ini satu orang gitu ya, bisa cuman satu orang. Gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai desainer ini biasanya kadang-kadang perlu dua orang kalau dalam satu sprint, dalam satu komposisi sprint gitu ya. Kadang-kadang kita perlu 2, kalau setup 7 ya. Kalau setup kita adalah untuk 7 orang dalam satu desain sprint team kayak gitu ya. Kemudian di sini developer juga kadang-kadang kita perlu 3 di sini. Nah, di sini karena ini kerjaan yang sifatnya time consuming banget ini, yang apa namanya, yang developer ini. Sehingga kita perlu orang yang lebih banyak. Jadi ini udah ada 1 tambah 3 tambah 2 udah ada 6 orang, marketer cuma perlu 1 nggak apa-apa. Gitu. Atau kadang-kadang dia juga bisa 2 orang juga. Gitu. Tergantung bagaimana kita kecakapannya marketer itu, gitu. Yang user expert itu. Seperti itu. Nah, itu kira-kira seperti itu bagaimana kita bisa men-setup timnya gitu ya. Kira-kira timnya seperti ini komposisinya. Timnya di dalam di dalam desain sprint. Nah, gitu apa namanya. Ups. Bentar ya. Nah, ini dia. Kayaknya oke. Kira-kira seperti modelnya kira-kira seperti itu, model apa namanya? Model timnya, pembentukan timnya gitu. Silakan kamu kalau mau di lagi. Siap. Oke. Syukran Coach Anton. Ya, ini terima kasih ya. Jadi ada fasilitator gitu kan. Sebetulnya itu fasilitator itu siapa gitu. Mungkin kita bisa sebut sebagai sprint master ya Coach ya. Jadi yang memfasilitasi gitu ya, yang dia paham alurnya gitu ya, yang terus koordinasi antara owner dengan tim gitu. Karena yang menjadi jembatan antara owner dengan sprint team itu adalah ini fasilitator atau kita sebut sebagai sprint master gitu. Itu kira-kira seperti itu gitu. Kalau misalkan terus tadi ada apa namanya itu timekeeper gitu, kenapa harus ada ini timekeeper gitu, namanya juga sprint ya gitu. Jadi ada waktunya gitu ya, ada waktunya, ada apa namanya, ada waktunya, dan memang tuh harus dikasih waktu, misalkan tuh berapa menit gitu kan, berapa jam gitu, maka kita harus ada timekeeper. Dan orang yang paham tentang user atau user expert gitu, kita bisa sebut sebagai seorang marketer gitu. Jadi untuk apa? Untuk bisa mendeteksi kira-kira user kita butuhnya apa gitu kan. Kira-kira user kita butuhnya apa gitu. Karena apa? Makin spesifik user kita butuhnya apa, makin baguslah nanti di produk kita dirancang. Maka sebetulnya ketika makin spesifik gitu ya, nanti makin bagus dan lebih jelas lagi ketika kita mendesain produk. Kita kira seperti itu sih, dari tadi hanya menjabarkan aja gitu apa yang disampaikan oleh Coach Anton gitu. Monggo Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang perlu ditanyakan lagi. Ini tadi menarik ya apa yang disampaikan sama Coach Anton gitu. Mungkin next time gitu ya, ini kalian perlu juga untuk menjadwalkan tentang kita ada pendampingan desain sprint di timnya masing-masing gitu. Mungkin peserta yang masuk ke sini gitu ya, nanti bisa membawa orang gitu ya, minimal
3 orang gitu untuk kita melakukan desain sprint secara online gitu. Kira-kira itu menarik ya Coach ya? Siap nih. Ini Siap. jadi saya sebetulnya nanti akan menjelaskan hal yang lain juga membangun tim ini sebetulnya. Ketika kita bangun tim ini sebetulnya adalah hal yang kategorinya masih persiapan ya. Kategori masih bagaimana kita bisa membangun suatu persiapan terhadap desain sprint. Ini desain sprintnya kan kita online ya. Desain sprint yang benar-benar online, masing-masing anggota dari sprint team dari desain sprint itu adalah yang terpisah jarak dan masing-masing punya distraction atau gangguan atau surrounding environment, lingkungan-lingkungan yang sekitarnya yang mungkin bisa mempengaruhi fokusnya mereka gitu. Sehingga kita perlu persiapan tuh jadi satu activity sendiri itu. Jadi kita harus Zoom sendiri, harus Google Meet sendiri gitu misalnya, khusus untuk bagaimana kita menyepakati aturan-aturan yang mau kita sepakati ketika kita mau desain sprint kayak gitu. Nanti saya punya beberapa template seperti ini ya, seperti ini template-nya nanti teman-teman bisa lihat gini. Ini template seperti ini. Ini template desain sprint. Template desain sprint untuk bagaimana kita bisa melakukan proses desain sprint, pra desain sprint. Ini masih pra desain sprint. Nanti kita bisa atur seperti ini contohnya. Sebelum desain sprint dimulai, nanti kita akan bikin yang namanya sprint rules. Nih, aturan-aturannya sprint. Kemudian yang kedua, nanti kita sepakati outcome-nya apa sih ini nanti, bukan output ya, tapi outcome, artinya pengaruhnya apa sih kita desain sprint ini gitu ya. Ada pengaruh nggak kita desain sprint? Kalau cuman desain sprint habis itu cuman ditaruh lagi di laci atau ditaruh di dalam digital board kita, ya jangan desain sprint sebaiknya gitu ya, kasihan waktu kita gitu, sayang waktu kita gitu. Jadi ini harus dibikin betul ini yang namanya desired outcome ini. Kita mau ngapain sih gitu. Dan ini yang namanya desired outcome ini sesuatu yang harus didiskusikan dengan pengambil keputusan gitu. Karena ini desired outcome ini benar-benar akan mempengaruhi kegiatan atau bisnis atau kelanjutan dari apa yang sedang kita lakukan bersama-sama. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya nanti sebelum sprintnya dimulai, ini sebelum ya, lagi-lagi saya sampaikan ya, sebelum sprintnya dimulai, teman-teman nanti perlu melakukan yang namanya proses 5Y, kayak gitu. Proses 5Y. Nanti saya bisa jelaskan di kesempatannya lain, kita bisa ngomong nanti tentang apa sih 5Y ini dan pentingnya apa sebetulnya kita punya yang namanya 5Y. 5Y ini sebetulnya adalah ngetes ini. Ngetes apakah tantangan yang sedang kita lakukan di dalam desain sprint ini memang benar-benar tantangan yang sifatnya memang perlu kita lakukan gitu. Cara ngetesnya pakai 5Y gitu ya. Artinya nanyain kenapa, nanyain mengapanya 5 kali gitu ya. Kenapa kok gini? Gini kenapa? Kenapa lagi sampai 5 pertanyaan yang kelima, sampai dengan 5 kali kenapa, kita nanti baru di situ baru tahu kira-kira apa sih apa yang mau kita lakukan gitu. Itu seperti itu nanti kita bisa lakukan hal-hal seperti itu kira-kira Kang Mumu, Kang Rian, kawan-kawan sekalian gitu ya. Ini penting. Jadi desain sprint ini bukan satu kegiatan yang sekali lagi saya ingin mengulangi apa yang tadi sudah saya sampaikan. Bukan kegiatan yang sifatnya cuma 8 jam atau 6 jam habis itu jadi, bukan gitu. Desain sprint ini serius, ini kegiatan serius bagaimana kita bisa ngecek apakah apa inisiatif kita itu memang benar-benar sesuai dengan kriteria customer yang sedang kita bidik. Ya, customer itu nggak mesti bisnis ya, seperti tadi tempatnya Kang Mumu tadi adalah areanya area pemberdayaan, bisa juga, atau area NGO gitu ya, bisa juga, atau area misalnya area penanganan bencana, bisa juga, atau area-area misalnya untuk lembaga yang sifatnya jasa atau konsultan, boleh, bisa juga. Atau bahkan misalnya kita mau ngetes apakah kita mau bikin jembatan ini sesuai dengan masyarakat apa enggak, bisa juga kayak gitu juga. Dengan menggunakan pendekatan desain sprint. Bisa juga. Jadi banyak hal yang bisa di ini. Atau bahkan misalkan seperti ini, kita mau menggunakan kita mau nyoba suatu SOP new normal, adaptasi kebiasaan baru di satu lokasi gitu. Baiknya gimana gitu ya. Daripada langsung di launching seperti itu nanti nggak cocok seperti kebiasaannya masyarakatnya,
lebih baik kita coba dulu di beberapa area dengan menggunakan desain sprint ini. 1 pekan kita sudah bisa jadi satu prototipe yang mau kita tes. Nah itu gitu. Kira-kira seperti itu yang bisa kita lakukan. Itu kamu Siap, apa siap. namanya? Oke. Ini ya itu ya. Yang nomor. Tadi saya lompat dari 4 ke 7 ya, dari hasilnya Siap, apa siap, tadi. siap, siap. Itu saya lompat dari Siap. situ. Nah, berarti nanti tinggal menjelaskan yang kelima, yang keenam ya Coach ya. Karena tadi Ya, dari 4 langsung ke 7. Baik, ya. Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan lagi, gitu ya, itu silakan langsung di kolom apa namanya itu chat saja, gitu ya. Itu langsung dituliskan gitu kan. Ini pertanyaannya apa gitu ya. Mumpung ada Coach Anton gitu ya. Kalau kita membahas tentang design sprint atau agile framework itu tidak akan ada habisnya gitu ya. Banyak sekali Ya. yang harus kita pelajari. Itu banyak sekali yang harus kita itu dalami gitu ya. Belum lagi nanti ketika misalkan terjadi kolusi gitu kan. Mungkin nanti ini Coach Anton akan menjelaskan panjang lebar tentang apa itu kolusi dalam tim gitu ya. Coach ya. Ya, bisa kolusi. Gitu Nggak ya. boleh Jadi berkolusi. bisa gitu kan. Jadi yang salah satu yang menyebabkan desain sprint itu gagal sebetulnya itu adalah banyaknya ini kolusi yang ada di dalam tim tersebut gitu kan. Salah Ya. satunya ya saya bisa misalkan gitu ya. Saya bisa melakukan desain sprint dalam waktu sehari gitu kan. Gitu. Jadi itu kolusi-kolusi gitu kan. Atau misalkan saya sudah belajar desain sprint gitu kan, tapi belum bisa atau belum berani mempraktikannya gitu kan. Saya nunggu kemantapan dulu gitu. Padahal mantap itu adalah ketika kita sudah mencoba gitu, ketika kita sudah action gitu, kira seperti itu. Ya, makanya saya nanti Nah, berharap gini Kang Momo. Saya berharap apa yang kita mulai sekarang ini di dalam Kang Rian juga ya, sama teman-teman sekalian. Nanti setelah ini kita teman-teman memilih satu inisiatif yang tadi ya, yang saya sampaikan di sini ya, satu inisiatif yang mereka teman-teman memang ini mau pakai untuk ini yang saya tulis di sini. Nah ini 3 hal ini. Silakan nanti inisiatifnya dilihat gitu ya, inisiatif dilihat mana yang masuk kategori 3 ini, mana yang apa namanya mau di launching, sebelumnya belum punya, jadi mau punya suatu produk atau jasa kayak gitu, tapi marketnya mau kita tes itu. Kalau gitu nanti teman-teman bisa milih udah punya produk mau kita improve nih, atau punya jasa tapi mau kita improve nih gitu. Atau yang ketiga, teman-teman lagi mau masuk ke mode kreatif kayak gitu, masuk ke mode kreatif tapi apa namanya klien kita atau perusahaan kita sedang lama nih apa namanya ambil keputusannya lama nih gitu. Nah ini bisa dipilih dari tiga situasi, 3 lingkungan seperti ini, teman-teman nanti bisa pilih. Kemudian kita memulai desain sprint. Kita bisa mulai seperti itu. Nah saya sebetulnya gini, saya saya kan bagian dari yang namanya global design sprint kayak gitu, GVDS, Global Virtual Design Sprint di seluruh dunia. Pusatnya di Dallas, di Texas, di Amerika Serikat. Ada teman-teman dari Berlin, ada teman-teman dari Amsterdam, ada teman-teman dari Ho Chi Minh, ada teman-teman dari Kuala Lumpur, ada teman-teman dari Singapura, ada teman-teman dari Jakarta, dari Bandung gitu ya. Ada banyak seperti itu. Nah, saya sebetulnya ingin membuat inisiatif yang sama ini, bisa kita mulai dengan inisiatif yang apa namanya kita mulai sekarang. Jadi Kang Rian atau Kang Mumu gitu ya, kita bisa membuat namanya nanti Nusantara Virtual Design Sprint, misalnya kan gitu. Nusantara Virtual Design Sprint ini nanti aktivitas-aktivitas yang sifatnya jatuh ke 3 kategori ini, mau berinovasi ke produk baru atau mengimprove produk baru, atau mau masuk ke mode kreatif kayak gitu, tapi lingkungan kita belum mendukung. Nah nanti kita coba ini bareng-bareng, coba pandu bareng-bareng gitu, pandu bareng-bareng, dan kita nanti lihat bagaimana proses itu berjalan kayak gitu. Saya ingin membuat seperti itu sekarang ini. Jadi itu yang rasanya bisa kita lakukan. Apalagi sekarang nggak cuma di negara-negara maju ya, negara-negara berkembang atau negara-negara yang ekonominya maju seperti Indonesia sekarang, mulai maju seperti Indonesia, udah mulai banyak yang diperlukan proses online seperti ini gitu ya. Apalagi kita udah terbiasa online kan, biasa pakai Zoom, biasa pakai Google Meet. Ya sebentar lagi kita mungkin lebih biasa kerja dari rumah kali daripada kerja di kantornya cuma buat ngumpul-ngumpul biar
biar apa? Biar ada rasa ketemu, biar ada rasa apa silaturahim gitu. Tapi kebanyakan kerja kita dari rumah mungkin gitu. Ya, oke. Siap. Ini menarik Coach kalau misalkan kita adakan Nusantara Virtual gitu kan, Design Sprint atau Nusantara Virtual Innovation gitu kan. Kira-kira seperti itu ya Coach ya. Jadi iya, kita mulai pada gitu, karena dari tim ini. Gitu kan. Jadi kita mau nggak mau gitu kan, suka nggak suka, memang tuh kondisi ini harus kita hadapi nih. Nah, dan kita terus harus bergerak gitu. Kalau kita itu stuck di sana, kan kalau kita ya Coach ya gitu kan, bisa juga jail or punah gitu. Jadi kita terus bergerak cepat atau kita punah gitu aja sih sebetulnya itu pilihannya gitu. Jadi kalau misalkan kita hanya berdiam saja gitu kan, ya kita ada kemungkinan besar itu kita punah gitu. Ini ada pertanyaan Coach gitu. Ya, silakan. Katanya gini, ini memang harus 5 hari gitu ya. Memang ini harus 5 hari gitu kan untuk mendesain sprint. Gitu ya. Ini balik lagi ke awal ke apa namanya jumlah hari atau schedule Coach gitu. Ini memang harus 5 hari ya gitu kan. Nah, gitu. Lalu biasanya pakai BRM, Business Roadmap gitu ya, Business Roadmap atau BMC. BMC Canvas. Ya. Gitu kan. Itu bedanya apa gitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu aja dulu Coach. Oke, siap. Apa namanya? Tentang harus 5 hari saya ke topik ke-9 tadi. Yang ini sekalian ya, sekali mumpung lagi ada konteks pertanyaan gitu ya. Jadi ketika kita mau desain sprint, tadi itu ya yang saya sering garis bawahi adalah teman-teman tadi Kang ngomongnya udah ini sekalian ngingetin saya ya. Saya pernah ngobrol ke teman-teman jangan berkolusi. No colluding gitu ya, apa namanya? Dalam proses desain sprint itu kita harus menggunakan pendekatan yang namanya no colluding. Maaf. Belum ini ya. No colluding gitu ya. Jangan berkolusi. Jangan berkolusi itu apa sih? Artinya nggak ada tawar-tawaran. Kalau desain sprint itu sudah banyak dilakukan oleh orang itu kurang lebih antara 3 hari, 4 hari, 5 hari. Ya memang begitulah adanya gitu ya. Kalau teman-teman mau jadi zip ke 1 hari kayak gitu, teman-teman harus yakin bahwa itu sudah di trial berkali-kali oleh banyak orang kayak gitu. Kalau saya juga pernah menjumpai hal itu. Bisa nggak sih desain sprint itu 1 hari kayak gitu? Karena belum ada hasil empiris yang menyatakan bahwa desain sprint 1 hari itu efektif seperti itu. Saya nggak menyarankan desain sprint 1 hari kayak gitu. Karena apa sih? Sebenarnya desain sprint itu kan sebenarnya ini ya tadi ya kalau saya share di depan itu desain sprint itu sebenarnya all about human. Bagaimana kita bisa selalu mengukur pendekatan kita, mengukur langkah-langkah kita berdasarkan bagaimana kita human centric. Dalam hal ini customer seperti itu. Sehingga ketika kita ngomong sama customer, kalau kita cuma punya waktu 8 jam atau 6 jam dalam waktu 1 hari, desain sprint 1 hari seperti itu, ya kapan kita bisa ngertinya? Itu kan? Kita orang yang nggak kenalan, customer itu kan rata-rata kita belum kenal ya, kita nggak tahu gitu ya, customer itu. Kita mau kenalan kan sama customernya gitu ya. Kalau cuma 8 jam, cuma 6 jam, ya gimana kita kenal sama customernya? Nggak akan kita akan bisa kenal sama ini. Jarang lah gitu ya, kita akan bisa kenal waktu 6 jam sudah ngerti seluruhnya gitu ya. Ya Umar bin Khattab aja bilang kalau mau kenalan harus ada paling nggak kita nginep 3 hari, seperti itu kan. Itu Umar bin Khattab bilangnya 3 hari gitu ya. Kenapa kita mau nawar jadi 1 hari? Kenapa kita harus colluding jadi 1 hari? Jadi sebetulnya desain sprint ini sudah dilakukan berkali-kali dalam proses yang sifatnya ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang 5 hari. Tapi dasarnya desain sprint itu sebetulnya adalah proses 1 pekan, teman-teman sekalian. Proses 1 minggu gitu ya. Jadi proses yang 5 hari kerja begitu. Nah, prosesnya kayak apa sih? Prosesnya desain sprint itu. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Nanti kalau mau sharing ini teman-teman sampaikan ya, kalau mau sharing mural saya ini teman-teman bisa lihat sendiri kayak gitu. Jadi yang pertama banget dalam desain sprint itu proses namanya preparation atau logistical
atau logistik gitu ya. Proses logistik itu perlu. Proses logistik itu kalau teman-teman lihat di sini itu perlu 1 sampai 2 hari sendiri. Jarang kita nyemplung jebur langsung desain sprint hari ke-1 Senin, hari kedua Selasa, hari ketiga Rebo. Jarang begitu, jarang suksesnya. Jadi yang harus kita lakukan adalah sebelum Senin hari pertama desain sprint, kita perlu melakukan yang namanya preparation. Nggak tahu Jumatnya, nggak tahu Kamisnya, atau Kamis dan Jumat, itu kita perlu lakukan yang namanya dashboard preparation ini. Seperti itu. Lalu yang kedua, setelah kita melakukan press preparation, baru kita bisa mulai. Mulainya adalah yang namanya understanding ini. Understanding ini proses hari pertama dalam desain sprint biasanya. Seperti itu. Kalau dalam Google Design Sprint, biasanya proses understanding ini adalah proses yang biasanya kita lakukan bersama dengan user expert. Artinya user expert nanti kita bisa mengundang benar-benar teman-teman yang marketing, bisa mengundang kategori user yang memang user yang advance, yang memang dia benar-benar mengerti kebutuhannya dari banyak orang dan diwakili oleh 1 orang gitu. Teman-teman bisa ngundang sekitar 3-5 orang aja sudah cukup di sini. Tapi tadi itu ya, critical point-nya adalah ketika kita dalam fase understanding, fase nomor 1 ini, kita mengundang usernya harus benar-benar teliti. Nah, gimana caranya supaya kita teliti? Ya pada saat proses 0 ini, pada saat proses dashboard ini, kita harus benar-benar prepare. Siapa yang mau kita undang, alasannya apa, latar belakangnya dia bagaimana, itu kita lihat di proses plan and prepare begitu ya. Kalau kita mulai desain sprint dalam pertama-tama kali kayak gitu, biasanya yang namanya proses dashboard atau proses plan and prepare atau proses logistical ini biasanya enggak 1-2 hari kawan-kawan. Ini bisa sampai 5 hari bahkan. Kadang ada 10 hari juga seperti itu. Kenapa? Ya milih customer-nya tadi. Kalau kita nggak hati-hati milih customer, ketika kita mau masuk di proses understanding ini, kita bisa cepat ke-trap, bisa cepat kejebak sama kesalahan opini yang dibentuk karena kita sedang observasi customer kita. Kayak gitu. Ini prosesnya seperti ini. Jadi harus hati-hati. Prosesnya sejak dari awal kita harus benar-benar sangat-sangat thorough gitu ya. Harus sangat-sangat sangat-sangat teliti gitu ya, dan nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa, dan nggak colluding, nggak berkolusi seperti itu. Sehingga ketika masuk ke proses 1, itu proses 1 kita benar-benar proses 1 yang bagus, yang jadi benar-benar kebutuhan keperluannya customer terhadap aplikasi atau project atau program atau jasa yang sedang akan kita observasi, sedang akan kita improve. Kira-kira seperti itu. Lalu nanti yang kedua, biasanya hari kedua setelah kita understanding-nya selesai, kita bisa melakukan namanya eksplorasi. Seperti itu, proses eksplorasinya. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya saya bisa jelaskan bagaimana kita bisa menggunakan dashboard yang ini. Ini semuanya dashboard. Ini semuanya dashboard yang bisa kita pantau bersama dengan menggunakan mural. Kayak gitu. Kemudian nanti yang ketiga, proses hari ketiga biasanya namanya refine. Refine itu adalah proses di mana kita benar-benar nge-review, kita kerucutkan, kita fokuskan konsep-konsep yang sudah kita eksplorasi itu, kemudian kita pilih mana yang mau kita prototyping seperti itu. Jadi yang pertama tadi kita mendesain, ketika understand, explore, refine itu kita adalah sebetulnya proses mendesain. Ketika masuk ke 4, yang prototype dan tes itu kita benar-benar sudah melakukan yang namanya prototyping. Jadi udah yang bekerja adalah teman-teman yang sifatnya udah developer. Seperti itu. Teman-teman yang di dalam desain sprint team yang kategorinya adalah teman-teman developer. Ini 1 hari sendiri biasanya. Kita menggunakan prototyping. Prototypingnya macam-macam alatnya. Kita bisa menggunakan kertas yang dilipat-lipat begitu, atau kita bisa menggunakan prototyping yang sifatnya SOP Microsoft Word yang dites ke orang, atau kita bisa menggunakan suatu ruangan untuk ngetes interaksinya orang gitu misalnya. Itu bisa kita lakukan, apapun bisa banyak. Tapi yang jelas di situ kita sedang berusaha bagaimana kita bisa meniru suatu produk dalam kerangka yang lebih kecil dan kita uji ke customer langsung. Kira-kira seperti itu. Lalu yang terakhir adalah yang namanya plan eksperimen.
Nah, ketika plan eksperimen ini sebetulnya adalah sambungan dari desain sprint menuju ke implementation sprint. Jadi ibaratnya kalau di dalam Scrum atau di dalam apa namanya eksekusi suatu program, suatu project, suatu aplikasi yang desain sprint langkah kelima yang namanya plan eksperimen ini sebetulnya kategorinya kalau di Scrum itu sudah ada namanya sprint planning. Kategorinya dia sudah masuk ke situ. Jadi bagaimana kita merencanakan suatu epic, suatu pekerjaan atau suatu apa namanya sprint backlog di dalam suatu kegiatan sprint planning gitu. Ini namanya plan eksperimen. Jadi seperti itu kira-kira kalau kita kalau kita apa namanya singkatkan gitu ya kegiatannya di dalam satu desain sprint. Nah, karena kegiatannya tipenya seperti ini, makanya itu makan waktu sekitar 4 sampai 5 hari. Kayak gitu. Nah, seperti ini. Jadi ini ya, jadi bisa 5 hari, bisa teman-teman bisa menggunakan apa namanya pendekatan 5 hari. Tapi ada juga yang teman-teman yang bisa penggunaan pendekatan 3 hari. Bahkan ada yang 5 hari tapi di spread jadi 2 minggu, 2 pekan. Ada juga yang seperti itu. Jadi kita bisa melakukan seperti itu juga. Tergantung bagaimana pace-nya, kecepatan dari tim kita yang mau kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Ya. Tadi apa yang kamu ya? Cek. Selain langkahnya tadi apa? Saya ingat ada dua pertanyaan. Ini coach apa namanya kalau misalkan itu produknya nih coach ya, ini kalau misalkan produknya sudah ada gitu kan, apakah kita harus menggunakan desain sprint coach gitu, sedangkan ini tuh produknya sudah ada gitu, mungkin hanya untuk mengetes ya, apakah produk kita itu diminati atau enggak gitu. Ini sudah ada produknya coach gitu, jadi apakah harus pakai desain sprint gitu kan, ataukah mungkin hanya bagian saja gitu, misalkan kita hanya menggunakan map existing gitu ya untuk mengetes bagaimana alur marketing atau atau jalan-jalan agar barang kita nyampe kepada user kita. Ataukah seperti apa coach? Silakan coach. Ya, kalau kita mau menggunakan desain sprint untuk proses improvement terhadap produk existing, yang paling perlu adalah memang semua langkah itu sebaiknya dilakukan. Jadi memang ada beberapa orang yang bisa jump, jadi langsung dari map existing dari explore gini ya, langsung seperti ini. Artinya map existing itu di sini dari proses map existing eksplorasi, terus nanti kita refine lagi jadi satu new customer journey map yang ada di define ini, kemudian nanti kita prototype lagi pakai Desi 8 atau apa kayak gitu, kemudian kita buat dashboardnya sama kita eksperimen seperti itu. Tapi kalau saya menyarankan walaupun kita misalnya hanya ingin melakukan improvement terhadap satu produk yang sudah ada gitu ya, seperti itu kita tetap perlu yang namanya understanding. Karena understanding ini sebetulnya namanya juga design sprint ya. Jadi design sprint ini sebetulnya kan anaknya design thinking sama systems thinking seperti itu. Jadi ada satu proses yang sebetulnya agak-agak dipercepat di dalam design sprint ini, yaitu proses yang namanya empathize. Proses berempati terhadap customer. Proses berempati terhadap customer ini diwakili di dalam design sprint ini proses understanding. Sehingga ketika kita mau melakukan improvement terhadap produk yang sifatnya existing, yang sudah ada, kita juga perlu melakukan proses understanding ulang. Artinya, kita bisa ngecek lagi sebetulnya, jangan-jangan customer-nya bukan ini ya, customer yang produk kita yang sekarang. Atau jangan-jangan customer-nya tidak cuma ini gitu. Ada customer yang lain gitu. Seperti itu. Teman-teman mungkin bisa lihat ini ya, kalau case, saya juga punya case sebetulnya, tapi yang paling gampang yang teman-teman merasakan untuk case yang ini adalah case-nya aplikasi Gojek gitu ya. Aplikasi Gojek itu aplikasinya juga didesain dengan menggunakan pendekatan desain sprint untuk penambahan fitur. Contohnya ketika dulu pertama kali Gojek itu nggak ada yang namanya GoPay kan, kayak gitu. Nggak ada yang namanya GoFood kan. Adanya dia cuman Gojek aja namanya untuk kendaraan roda 2. Kemudian dari Gojek ditambahkan jadi Gokar. Seperti itu kan. Gojek, Gokar, kemudian ditambahin sama yang namanya GoFood. Baru Gojek, Gokar, GoFood, dia baru ada yang namanya GoPay sebagai pembayarannya seperti itu. Itu adalah proses yang adanya namanya
proses understanding, artinya mereka melakukan lagi. Oh, jangan-jangan ini customer-nya ini ada yang belum kita cover, belum kita capture di dalam siklus design sprint atau implementation sprint sebelumnya gitu ya. Sehingga kita lakukan proses understanding. Gitu, jadi kalau menurut saya. Walaupun teman-teman bisa jumping langsung ke dalam proses eksplorasi yang tadi map existing journey tadi yang disampaikan kamu, yang nomor 2, ataupun nanti mau jumping langsung ke journey map yang baru di refine yang ketiga seperti itu. Tapi saran saya lebih baik kita memang benar-benar melakukan proses empathize. Jadi setiap proses itu selalu kita mulai dengan berempati atau memahami dari kacamata, dari kepala, dari cara berpikir pelanggan kita, yaitu apa? Proses understanding ini kalau design sprint. Kalau design thinking namanya prosesnya kita pakai proses empathize seperti itu. Kalau saran saya gitu sih kalau kita mau desain sprint gitu ya. Desain sprint terhadap produk yang baru gitu. Siap. Karena memang untuk yang paling penting sih sebetulnya itu ada proses empatinya dulu ya Coach ya, empathize Iya, empati di awal gitu. Mungkin nanti next time kita perlu ada bahasan tentang empati mapping Coach, empathize empati mapping yang pas waktu Coach Anton tuh sharekan ke saya gitu ya, yang berupa gambar kepala orang gitu ya. Boleh. Ini mungkin nanti bisa diusulkan gitu ya, diusulkan sebagai follow up ke tim ini karena memang kalau tanpa ini saya ini saya merasakan sendiri gitu. Kalau tanpa proses empati gitu ya, nanti ambiar gitu memang. Jadi kita merasakan gitu. Jadi kita merasakan apa yang memang tuh user kita kira-kira mereka itu sedang memikirkan apa sih gitu. Kira-kira mereka itu sedang merasakan apa sih gitu kan. Kalau rasa sakit rasa sakitnya di mana gitu. Jadi benar-benar ketika kita memunculkan produk itu benar-benar tuh produk yang keluar dari rasa sakitnya gitu kan. Kira-kira seperti itu. Iya, betul. Jadi empati map ya. Gitu. Jadi mungkin nanti kita bisa itu ke Kang Rian gitu ya, request ada khusus tentang bahas tentang empati mapping gitu. Karena memang ini yang paling urgent sebetulnya kalau dalam segi di desain sprint ya Coach ya. Sebelum kita ke tahapan yang lain gitu kan Coach ya. Iya, betul. Jadi sekalian kita sedang bicara mengenai proses empati ini, saya ingin sharing tentang gimana desain sprint ini kita batasi problemnya gitu ya. Jadi proses empati ini sebetulnya terkait dengan proses bagaimana kita nge-framing atau membatasi problem domainnya dari satu desain sprint. Kayak gitu. Makanya teman-teman mungkin bisa lihat di sini untuk desain sprint itu kita perlu mendefine kenapa dia word solving gitu ya. Ini kenapa satu problem itu disebut sebagai word solving gitu ya, untuk bisnis sama untuk usernya. Nah itu kita harus define di situ. Cara define-nya gimana? Tadi yang Kang Mumu sampaikan, gimana cara kita bisa menggunakan user research. Salah satu cara user research yang bisa kita lakukan adalah kita menggunakan kerangka kerja atau framework yang namanya empathy mapping. Gitu. Kita bisa pakai ini. Nanti kita bisa gunakan empathy mapping ini. Jadi cara mengkolek user research-nya gitu. Nah biasanya kalau kita menggunakan desain sprint, prosesnya ini kita lakukan dalam waktu 1 hari gitu. 1 hari itu kita menggunakan empathy mapping. Empathy mapping ini sebetulnya bahasa mudahnya sih bagaimana sih cara kita mewawancara dari sisi cara pandangnya user, dari sisi isi kepalanya user, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka katakan, apa yang mereka dengar gitu ya, apa yang mereka lakukan gitu. Seperti itu sebetulnya. Jadi ketika kita di dalam desain sprint hari pertama misalnya dalam desain sprint yang versinya AJN Smart atau versinya Google atau versinya Google Venture kayak gitu. Kita bisa bisa melakukan hari pertama selalu adalah hari yang sifatnya adalah kita bekerja dengan user expert atau user seperti itu. Nah caranya gimana cara kita bekerjanya? Ya pakai empathy mapping ini sebetulnya. Kita punya framework rangka kerja sehingga kita bisa melakukan wawancara dengan pertanyaan terbuka ke user yang memang benar-benar akan menggunakan layanan atau produk kita kayak gitu. Nah terus biasanya
ketika kita mau melakukan ketika kita di akhir hari di dalam proses desain sprint itu biasanya kita perlu melakukan retrospektif namanya. Ini prosesnya namanya future gazing atau retrospektif kayak gitu ya. Apa yang perlu ditanyakan dan dijawab ya ini. Kalau misalnya nih kita nggak melakukan desain sprint kayak gitu ya, kira-kira masa depannya gimana ya? Biasa-biasa aja atau bakal lebih jelek atau gimana gitu misalnya. Terus kemudian yang kedua kita bisa juga melakukan hal ini, kita juga bisa bertanya gitu ya. Apa kira-kira masa depan yang bisa terjadi kalau kita menggunakan desain sprint ini gitu, seperti itu. Ini sebetulnya adalah alat buat kita sendiri, buat inovator gitu ya, bagaimana supaya kita bisa memastikan apa yang kita lakukan itu memang benar-benar berimpact, ada outcome-nya gitu loh, seperti itu. Jadi yang kita inginkan kan desain sprint ini jangan cuman latihan atau jangan cuman sekedar jadi seremonial gitu kan, bukan kan. Ini beneran supaya jadi sesuatu yang punya dampak nyata buat masyarakat luas, kan seperti itu yang keinginan kita. Sehingga ini perlu kita jawab. Jadi yang pertama kita bagaimana kita bisa bekerja dengan user yang jumlahnya sedikit, yang sudah kita pilih dengan efektif, dan pertanyaannya pertanyaan terbuka seperti itu. Yang kedua adalah setelah bekerja dengan user, kita bisa retrospektif gitu. Terus kita bisa retrospektif apa sih yang nanti bakal terjadi kalau misalnya sesuatu itu nggak kita improve, nggak kita perbaiki. Gitu. Terus bagaimana kira-kira depan itu akan berubah kalau kita menggunakan desain sprint ini gitu ya. Nah, dua pertanyaan ini kalau kita jawab dan kita bisa dapat surprise-nya, nah itu udah benar desain sprint-nya. Jawabannya kira-kira gitu aja. Kalau kita merasa surprise, benar seperti itu ya, bisa bersemangat seperti itu. Nah, berarti desain sprint kita udah benar. Arahnya udah benar gitu maksudnya ya, bukan prosesnya ya, arahnya udah benar. Kalau belum, kalau kita cuma datar-datar aja situasi emosional kita, ya berarti desain sprint kita nggak benar itu. Perlu kita perbaiki lagi. Gitu. Kira-kira itu namanya. Baik. Ini masih banyak pertanyaan, Coach, dan ini pertanyaan yang sering saya dapatkan juga nih di beberapa tim sprint atau tim agile team gitu ya. Ini terkait dengan user validation gitu ya. Bagaimana apakah user validation itu cukup dengan kita menyebar seperti kuesioner gitu kan, ini pertanyaan-pertanyaan, ataukah harus wawancara, Coach? Ini sering banget ditanyakan nih sama sprint team nih gitu ya. Ini untuk user validation nih gitu ya. Kan ada yang mengatakan harus wawancara, Coach gitu kan, dengan 5 orang gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita hanya nyebar saja gitu ya, itu bisa enggak gitu. Terus kalau misalkan user mungkin lebih kepada survei awal gitu ya, sebelum kita melakukan desain sprint gitu ya, ini survei awal. Apakah kita perlu menyebar semacam kuesioner kepada user kita, kira-kira untuk menspesifikkan produk kita, produk mana yang akan dipilih gitu kan, misalkan bakso gitu. Oh ternyata bakso urat gitu, tapi nanti kita tinggal mendesain sprint kan gitu kan, itu bakso urat seperti apa yang memang tuh benar-benar diminati oleh para user. Apakah nanti perlu kita buatkan semacam riset dulu sebelum desain sprint, ataukah memang kita langsung saja, Coach, ini ke proses empathize gitu. Kira-kira seperti itu, Coach, ini pertanyaannya. Oke. Jadi ketika kita ngobrol tentang desain sprint, memang tadi itu ya, kalau saya kesini lagi ke ini, itu ada sebetulnya proses mendekati user itu ada dua tahap. Jadi memang ini all about user sih, semua tentang user sebetulnya, semua tentang customer gitu ya. Sehingga tahapnya itu sebetulnya kalau kita ngomong user tok gitu ya, sesuatu yang terkait sama user itu di dalam proses desain itu minimal 2 loh. Yaitu yang pertama di dashboard tadi ini. Di dashboard ini artinya kita persiapan kan, bahkan sebelum proses desain gitu. Proses persiapannya kita harus bisa memilih user seperti ini yang ini prosesnya find and confirm tester gitu kan yang saya sampaikan di sini kan.
Jadi gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan user yang mau menggunakan layanan kita, dan user itu memang benar-benar user yang potensial untuk menggunakan. Artinya ketika prototipe itu benar, dia akan advocate, dia akan membela produk kita dan memang benar-benar mau menggunakan untuk pertama kalinya gitu. Seperti itu. Itu prosesnya sebelum proses desain. Nah, caranya gimana? Tadi itu kan pertanyaannya ya. Nah, kalau saya biasanya caranya kan kita kayak nebar jala nih. Nebar jala itu kita bisa menggunakan yang namanya survei berbasis teks, survei online juga bisa seperti itu. Jadi kita menggunakan survei dulu, nggak perlu wawancara dalam hal ini. Untuk yang pertama. Jadi yang pertama ini kita kan lagi nebar jala nih. Karena kita lagi nebar jala, kita bisa menggunakan proses wawancara online, wawancara yang sifatnya survei pen and paper boleh, artinya wawancara fisikal gitu ya, seperti itu, atau wawancara yang benar-benar computer based atau wawancara sifatnya digital based seperti itu. Itu seperti itu. Jadi kita perlu mendefine itu di awal ketika kita belum melalui desain sprint hari pertama gitu ya. Nah, terus gimana ketika hari pertama? Ketika kita ketemu sama usernya, wawancaranya gimana? Minimal wawancara yang bisa kita lakukan adalah wawancara 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 yang berbasis suara. Kenapa kok wawancara berbasis suara? Karena wawancara berbasis suara itu kita paling nggak bisa tahu intonasi suaranya kan. Intonasi suaranya ketika kita tanyakan apa yang menurut mereka apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, apa yang mereka katakan, seperti itu kan bisa diwakili oleh suara gitu ya. Tapi wawancara terbaik adalah ketika kita bertemu langsung atau setidaknya bisa melihat gestur tubuhnya si user kayak gitu ya. Karena gestur tubuh itu kan ada pengaruhnya kan. Pengaruhnya kan besar gestur tubuh itu dibandingkan dengan kita hanya mendengarkan suaranya saja sebetulnya. Seperti itu. Jadi wawancaranya ada dua tipe. Tipe yang pertama ketika kita mau merekrut user untuk testing, kita bisa menggunakan wawancara yang sifatnya pen and paper ataupun wawancara yang sifatnya digital boleh. Tapi ketika kita sudah masuk dalam desain sprint, tahap desain ataupun tahap testing, itu kita benar-benar harus melakukan wawancara yang pertama yang di dalam hari pertama itu dengan menggunakan pertemuan atau setidaknya suara, minimalnya suara gitu ya. Tapi itu sebenarnya nggak terlalu recommended juga sih. Harusnya bisa wawancaranya juga bisa lihat gesturnya si user seperti itu. Kemudian nanti ketika testing ada lagi kan, ketika kita testing hari keempat atau hari kelima seperti itu yang kita mendapatkan collect customer feedback, itu benar-benar kita harus lakukan dengan cara melihat gesturnya customer gitu. Karena kebanyakan interaksinya customer itu kan nggak diwakili secara suara, nggak diwakili secara penglihatannya, tapi diwakili oleh bagaimana gestur tubuhnya, tindak tanduknya atau interaksinya dengan produk kita atau dengan layanan kita atau dengan jasa kita gitu. Sehingga harus ketemu gitu, physically ketemu. Gitu ya. Kalau nggak ketemu gimana? Kalau nggak ketemu ya salah satunya caranya adalah divideokan. Saya pernah tahu waktu itu Traveloka ya, zaman Traveloka masih itu dia benar-benar duduk bersama dengan sekretaris waktu itu, sekretaris yang tugasnya untuk mesenin tiket pesawat terbang untuk bos-bosnya atau untuk pekerja-pekerja yang lain begitu. Itu benar-benar duduk di sampingnya. Dia lihat apa situs yang biasa mereka pakai untuk untuk pemesanan tiket, gimana cara mereka memesan tiket, apa aja sesuatu yang diisikan ketika mereka memesan tiket, biasanya kontaknya ke siapa, terus kemudian baru dibuat fitur atau baru dibuat layanan gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Baik. Ini sebetulnya ada satu lagi coach, ini pertanyaan gitu. Jadi setelah desain sprint itu sudah selesai gitu ya, apakah kita langsung masuk ke teknik Scrum ataukah seperti apa gitu coach? Mungkin kalau mau konsepnya perusahaan yang itu yang sifatnya
agile organization gitu kan. Mungkin bisa ya dengan ada Scrum, ada Kanban gitu kan, ataukah nanti pakai tools yang lain gitu kan. Nah ini sekarang setelah selesai proses desain sprint, Coach, apakah langsung masuk ke Scrum ataukah seperti apa, Coach? Silakan, Coach. Ya, terima kasih. Jadi ketika kita sudah selesai proses desain sprint, tadi saya sampaikan ini kan. Jadi kita sebetulnya bisa dua cara, yang dua cabang. Yang pertama bisa cabangnya adalah kita bisa melakukan eksperimen, kayak gitu, atau development. Development itu artinya kita sudah masuk ke implementasi, kayak gitu. Atau kita tadi itu yang pertama kita melakukan eksperimen lagi, kayak gitu ya. Tergantung dari satisfaction atau kepuasan kita terhadap hasil desain sprint. Kita sendiri yang tim yang dipimpin fasilitator itu. Kalau dia merasa bahwa ini kayaknya udah cukup, ini kita bisa membangun suatu MVP gitu ya, minimum viable product, potentially releasable piece of program kayak gitu. Itu kita boleh langsung mulai dengan menggunakan Scrum atau XP atau Kanban gitu, boleh langsung nggak apa-apa. Tapi kalau kita belum merasa bahwa fitur itu cukup bisa digunakan oleh user secara minimum, yang saran saya adalah kita ulang lagi satu desain sprint dengan menggunakan fitur yang lain gitu. Jadi sebetulnya ketika kita mau start di dalam implementasi gitu ya, implementasi itu kan macam-macam ya. Ada implementasi yang pakai cara-cara yang standar atau cara-cara yang default gitu, pakai cara analisis, desain, implementasi, testing kayak gitu kan. Ada cara-cara yang kita mau menggunakan pakai Scrum, pakai sprint planning, daily stand up sprint, kemudian sprint review, sprint retro begitu kan, ada yang seperti itu. Atau kita mau pakai Kanban, pakai to do, doing, done seperti itu, atau kita mau pakai XP, extreme programming. Jadi ininya kita percepat gitu ya, flow-nya mau kita percepat gitu. Kita bergerak dari rilis ke rilis ya, itu seperti itu dengan cepat gitu. Terserah tapi biasanya yang banyak dipakai orang itu yang Scrum kan. Nah, kalau kita mau pakai Scrum, setidaknya paling enggak itu teman-teman pikirkan apakah hasilnya desain sprint ini sudah mewakili fitur-fitur yang bisa dipakai oleh customer secara minimum, gitulah kira-kira. Minimumnya berapa kira-kira, Mas Anton? Ya terserah teman-teman. Kalau misalnya minimum fitur yang diperlukan adalah 3 fitur, ya teman-teman bisa melakukan 3 kali desain sprint baru masuk ke implementasi gitu ya. Kalau ini dalam case yang belum ada produk ya, seperti itu. Dalam case yang belum ada produk seperti itu. Jadi diukurnya gitu. Ketika kita sudah bisa MVP, minimum viable product, nah baru kita bisa masuk ke implementation sprint. Kira-kira gitu. Oke, baik. Ini ya, sangat menarik apa yang dibahas sama Coach Anton tadi. Gitu ya. Jadi menarik juga gitu. Dulu pernah saya menanyakan hal yang serupa terkait dengan ini, kalau misalkan untuk produknya sudah ada, gitu kan, itu apakah kita harus melalui desain sprint ataukah ini seperti apa gitu ya. Pas waktu dulu Coach Anton menyampaikan ya itu mah mau desain sprint oke, gitu kan, mau kita ke Scrum juga oke gitu ya Coach ya. Iya, betul. Intinya tergantung kira-kira kekuatan tim itu. Kalau misalnya untuk kekuatan tim ya itu sudah memang dia siap untuk di Scrum kan gitu ya udah gitu. Nanti itu produk yang sudah ada gitu. Jadi nanti kita pakai Scrum untuk sebagai ajang untuk memperbaikinya gitu. Tapi kalau misalkan kok masih kurang pede gitu kan, ini produk ini untuk dilaunchingkan, atau misalkan ini kurang pede gitu untuk mengetes apakah user ini butuh atau tidak gitu kan. Ya saran kami sih sebetulnya di desain sprint kan, kira-kira seperti itu Coach ya. Ya, betul. Jadi memang bisa kita bagi 3 ya tadi itu ya. Kondisinya tergantung yang mana gitu ya. Apakah yang belum punya produk mau bikin produk, ataukah yang punya produk mau diimprove, ataukah yang benar-benar sedang mau merangkul proses kreativitas di dalam lingkungannya gitu ya. Itu 3 itu beda-beda ininya, saran saya ya untuk melakukannya itu beda-beda gitu. Ya. Kira seperti itu. Oke Coach, ini di Purwokerto sudah ini. Oh iya, udah hasilnya. Ya, sip. Iya.
Iya, baik. Ini nggak kerasa. Saya cukupkan dulu ya. Saya senang sekali. Mungkin bisa ini Coach, bisa mungkin sebagai kata penutup gitu, sebagai penutup. Insya Allah sih kita akan melanjutkan sesi ini gitu ya. Nanti kita akan mulai mengenal empathy map gitu ya. Karena empathy map itu kan ada berbagai cara ya. Ini salah satunya dengan cara customer mapping juga sebetulnya bisa kita lakukan empathy map ya. Kayak user process goal itu kan sebetulnya kan bisa ya Coach ya. Ya, betul. Seperti itu. Jadi ya intinya buat saya ini adalah saya menawarkan ini sebagai satu proses pembukaan gitu ya. Karena sebetulnya saya dengan Kang Mumu dan udah lama pengen teman-teman di area Jawa Tengah khususnya gitu ya, pengen saya pandu. Sekalian kalau boleh kita mulai ini menjadi suatu proses yang namanya Nusantara Virtual Design Sprint lah gitu. Kita buat proses seperti itu. Masing-masing dengan timnya nanti menawarkan berapa topik-topiknya itu nanti yang kita pandu secara bersama secara online seperti ini. Jadi kita buat Nusantara Virtual Design Sprint, kemudian nanti tapi itu catatan dari saya adalah tadi itu ya, ketika kita memilih customer untuk di testing harus benar-benar telaten, hati-hati gitu ya, jangan sampai jangan sampai salah memilih customernya gitu ya, karena itu nanti akan menyebabkan waktu kita nggak efektif kalau kita salah milih customer gitu. Dan kedua adalah prosesnya adalah proses yang tadi yang Kang Mumu sampaikan, nggak boleh colluding. Artinya memang benar-benar proses yang kita telatenin gitu, ibaratnya gitu. Ya kita coba telatenin. Oke. Baik, dari saya itu. Siap. Ini syukron. Terima kasih Coach Anton gitu. Malah ada yang menarik Coach, banyak sekali tim-tim yang dia ketika misalkan desain sprintnya itu kurang berhasil gitu kan, malah menyalahkan itu desain sprintnya. Apaan sih ini gitu kan? Katanya desain sprint itu mencari cara untuk memvalidasi gitu kan sesuai dengan customer gitu kan. Tapi kan bisa jadi customer kita gitu kan, itu kita salah dalam memilih customer gitu kan, kira-kira seperti itu Coach ya, sehingga produk kita itu gagal gitu. Iya, jadi memang kita harus hati-hati dalam desain sprint itu. Betul. Ketika kita memilih customer sebagai tester, harus hati-hati banget. Seperti itu. Betul, gitu. Makanya memang di awal harus ada proses empathize gitu kan. Empathize itu tidak sebentar gitu kan, itu bisa membutuhkan seharian. Gitu. Betul, minimum sehari. Gitu, minimum tuh sehari untuk kita bisa mengenal sebetulnya, oh ternyata untuk produk kita ini gitu kan, oh ternyata ini gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Kak Anton. Maaf ada kesalahan sebelumnya kalau siap. Kurang berkenan, mohon maaf. Siap. Kita ketemu lagi ya. Coach Anton, semoga Coach Anton sehat selalu gitu ya. Semoga teman-teman juga sehat selalu. Gitu Coach ya. Baik, itulah tadi. Itulah tadi Bapak Ibu sekalian gitu ya, pemaparan yang sangat luar biasa dari Coach Anton tentang desain sprint gitu ya. Semoga rasa penasaran kita makin bertambah, biar ilmu kita juga untuk menambah tentang agile framework ini salah satunya desain sprint juga bisa bertambah gitu ya. Ternyata desain sprint itu sangat menarik gitu. Jangan salahkan desain sprintnya, bisa jadi kita sendiri yang sebetulnya salah dalam membidik siapa user kita, siapa yang kita sendiri. Baik, mungkin itu aja dari saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.